Baiklah Bapak Ibu, saya buka nggih untuk perkuliahan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih malam ini Sampun hadir di perkuliahan kita ya dengan Ibu dosen cantik ya yang sekarang lagi di Jepang, Bu Mega Cahyanti. Bu Mega Mirasa Cahyanti ya Bu ya. Wirasa Putri Cahyanti itu. Yes. Habis ini belakangnya apa Bu? Eh, ada PhD atau apa kalau Ya, Jepang? PhD. PhD. Ya, malam ini kita akan melanjutkan materi ya Bapak Ibu. Mohon diperhatikan Bu Meganya, kasihan Bu Mega sudah cantik-cantik. Eh, ya kali ini Bu Mega akan melanjutkan pembahasan tentang data ya. Mungkin Bapak Ibu yang sakit on cam bisa on cam silahkan biar Bu Mega dan kita semua tidak merasa sendiri ya. Karena kalau online ini agak apa ya, mudah-mudah susah sih, susah-susah mudah. Mudahnya duduk kita sudah bisa langsung ketemu ya dari manapun. Tapi mungkin untuk membuat chemistry-nya ini yang agak sulit nih kalau misalnya tidak on cam ya. Monggo yang bisa on cam silakan on cam. Tidak berpanjang kata, sudah 18.39 saya serahkan ya kamera video dan apa zoomnya untuk Bu Mega. Silakan Bu Mega. Oke, terima kasih Bu Lili. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Bu Selamat Mega. malam, Bu. Malam Bu. Oke, Selamat pertemuan malam, Bu. kedua. Hmm, pertemuan kedua seperti biasa kalau Bapak Ibu di tengah jalan ada yang mau didiskusikan boleh langsung open mic, kita langsung diskusi gitu ya, seperti biasa ya Bapak Ibu. Oke, hari ini kita akan diskusi mengenai jenis data dalam analisis ya Bapak Ibu. Dan kita juga akan nanti sedikit membahas mengenai big data dan juga beberapa apa namanya studi kasus yang sudah pernah dilakukan dengan menggunakan big data. Oke, sampai ke pertemuan 3 kita masih membahas teori, kemudian pertemuan 4, 5 kita akan mulai praktek gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin saya akan mencoba untuk menggunakan aplikasi yang gratis ya karena memang di Jepang pun kami menggunakan aplikasi tersebut. Kalau di Indonesia tuh memang menggunakan aplikasinya tuh SPSS, tapi sayangnya kelemahannya SPSS itu berbayar kan. Dan di sini tuh tidak diperbolehkan gitu ya menggunakan aplikasi yang apa ya istilahnya krek-krekan gitu ya, apalagi disebarluaskan ya. Ini saya udah agak bergaya, bergaya sedikit gitu ya. Padahal kalau di Indonesia sih pakai-pakai aja gitu ya. Dan oleh karena itu saya akan mencoba aplikasi yang gratis, tapi problemsnya aplikasi yang gratis itu pasti akan lebih ribet gitu ya. Ribetnya kenapa? Ya kita harus masukin rumusnya, kita harus lakukan secara manual. Kalau yang berbayar tuh kan tinggal klik 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 gitu ya, keluar hasilnya. Nah, itu mungkin effortnya di situ. Tapi nanti saya akan diskusi lagi dengan apa namanya dosen yang bertanggung jawab apakah memang mau aplikasi yang berbayar tapi simple atau yang gratis tapi butuh sedikit effort. Nah, itu nanti kita akan diskusi lagi. Oke. Nah, data-data itu ada beberapa tipenya ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan apa namanya membahas. Jadi nggak perlu lagi saya jelaskan apa sih data terstruktur, apa itu data tidak struktur, istilah kualitatif, kuantitatif gitu ya, internal dan eksternal. Nah, ini biasanya akan banyak digunakan ketika kita berbicara mengenai analisis ya data-data tersebut. Oke, kita masuk ke data terstruktur dan juga contohnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin terstruktur ya pastinya dia sudah ada format yang bagus ya, terorganisasi dengan baik. Misalnya ketika kita berbicara mengenai database ya, Bapak Ibu pasti juga pernah melihat yang disebut dengan database database karyawan, entah itu database penjual, pelanggan gitu ya. Sorry, pembeli, pelanggan ya itu merupakan yang isinya seragam gitu ya dalam bentuk Excel maupun bentuk data yang lainnya, maka kita sebutnya itu data terstruktur.
Nah, biasanya kalau kita Excel ya biasanya menggunakan spreadsheet gitu ya dengan adanya baris kolom yang jelas atau kita biasanya juga menyajikan data dengan XML. Nah, ini juga memang relate gitu ya, relate dengan alat-alat analisis yang akan digunakan. Nah, biasanya alat-alat analisis ini mereka tuh akan membaca data dari Excel aja gitu ya. Kebanyakan yang pasti ketika kita open data, mereka tuh akan bisa membaca data yang XML atau yang Excel. Maka dari itu, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya kemampuan untuk menggunakan Excel, itu akan lebih baik lagi gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kurang pandai menggunakan Excel, ada pelatihan-pelatihan khusus yang memang fokus terhadap ngutik-ngutik gitu ya, apa namanya Excel tuh bisa ngapain aja gitu ya. Nah, itu ada pelatihan khususnya. Karena kalau kita ngomong analisis data, pasti biasanya data standarnya yang terstruktur itu satuannya memang Excel. Oke. Nah, kalau yang tidak terstruktur itu biasanya mereka formatnya belum jelas. Tapi bukan berarti data yang tidak terstruktur ini apa namanya istilahnya tidak bisa digunakan gitu ya. Karena big data itu kebanyakan data-datanya yang disajikan adalah yang tidak terstruktur gitu ya. Contohnya misalnya ketika kita buka website penelitian penelitian Bapak Ibu nanti kan pasti akan ada yang disebut dengan data sekunder dan data primer gitu ya. Data primer tuh berarti data yang nanti Bapak Ibu apa namanya istilahnya ambil melalui wawancara atau melalui angket kuesioner. Tapi kalau data sekunder ya ini data yang uh, emang bisa diakses di internet kayak artikel, postingan media sosial, catatan medis ya. Ada juga yang tidak struktur bersifat audio, rekaman percakapan ya, rekaman panggilan atau wawancara ya. Itu adalah contoh data tidak terstruktur. Jadi wawancara yang dilakukan ketika kita mau bertanya kepada seorang responden ya berarti itu harus dibuat sebuah tulisan lagi. Jadi biasanya kalau hasil wawancara kemudian dirangkum dalam bentuk teks. Nah, itu kemudian data yang tidak terstruktur dirubah menjadi yang lebih terstruktur. Kemudian gambar ada juga merupakan gambar-gambar digital, kemudian video yang mengandung gerakan, suara, gambar yang bergerak yang biasanya formatnya tidak mudah diurai oleh komputer, kemudian data sensor dari berbagai sensor seperti sensor cuaca, sensor GPS, dan sensor medis. Ini adalah beberapa tipe data yang termasuk dalam data tidak terstruktur. Oke. Selanjutnya, data juga ada yang diklasifikasikan dengan kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah paham bahwa cara bedainnya kalau ya, kuali itu yang biasa buat masak gitu ya. Itu berarti datanya nggak ada hubungannya dengan angka ya. Kuali itu pasti tidak ada angkanya, tapi kalau kuanti itu pasti ada angkanya. Ya, jadi matematis gitu ya. Nah, apakah semua yang semua hal di dunia ini ada yang bisa dikualitatifkan atau bisa dikuantitatifkan? Ya, itu sebenarnya tergantung gitu ya. Ada juga sesuatu hal yang bisa dikuantitatifkan mungkin lebih mudah untuk kemudian apa namanya interpretasikan gitu ya. Ada yang memang khusus fenomena ini harus dilakukan datanya diambil secara kualitatif. Jadi ini dua jenis data ini eh, apa namanya bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya, khususnya dalam penelitian di tesis nantinya. Tapi kebanyakan dari kita para peneliti itu pasti menggunakan data kuantitatif gitu ya. Apalagi master itu biasanya biasanya pasti juga datanya kuantitatif. Tapi kalau sudah levelnya PhD ya filosofi gitu ya, filosofi doktoral biasanya mereka tidak akan puas dengan angka. Mereka harus benar-benar tahu gitu ya. Kenapa sih kok angkanya 5, tapi sebenarnya kenapa sih kamu menjawab 5? Nah, itu yang kemudian menjadikan lebih lebih istilahnya lebih expert lagi gitu ya. Kemudian kita mendapatkan suatu data. Maka dari itu kalau misalnya Bapak Ibu butuh yang lebih dalam, maka mixed method gitu ya. Mixed method itu biasanya menjadi sebuah solusi yang paling tepat. Jadi kuantitatif diambil, kualitatif juga ditambahin.
Ya, jadi sebagai pelengkap. Nah, itu kemudian akan menjadikan sebuah penelitian yang lebih lengkap lagi. Jadi datanya dua-duanya ada. Nah, kembali ke jenis data kualitatif, itu biasanya didapatkan dari wawancara naratif, ya, catatan observasi, transkrip percakapan, teks teori, dan dokumen kualitatif lainnya. Kemudian tujuannya, nah ini biasanya data kualitatif itu biasanya peneliti itu pengen mengetahui fenomena sosial atau perilaku manusia. Pasti kalau misalnya di dunia penelitian, pasti biasanya sebuah penelitian itu berangkat dari sebuah fenomena, gitu ya. Wih, kenapa sih ini bisa terjadi gitu ya? Oh, pada saat ini yang sedang happening. Kemudian apa sih yang kemudian menjadi apa namanya pencetusnya atau kemudian apa sih dampaknya? Nah, ada sebuah fenomena. Nah, kemudian kalau misalnya kita pengen memahami fenomena sosial, biasanya peneliti melakukan data kualitatif. Contoh misalnya, di sebuah daerah ada sorry ya, di sebuah kota ada apa namanya cerita gitu ya, cerita folklore, dongeng ya, cerita dongeng. Nah, kemudian cerita dongeng ini kita tuh pengen tahu. Nah, ini saya pernah dengar. Saya tuh kebetulan pecinta horor ya. Di YouTube tuh biasanya saya suka nonton RJL 5 gitu ya. RJL 5 tuh sebenarnya semi-semi horor tapi ada juga sejarahnya. Itu saya senang gitu ya. Nah, ada sebuah di kebetulan waktu itu narasumbernya adalah mahasiswa Universitas Indonesia. Jadi di UI itu ada sebuah cerita cerita horor yang kemudian tuh turun menurun gitu ya. Cerita horornya hantunya yang katanya ada yang lihat, katanya ada yang tidak melihat gitu ya. Nah, kemudian karena yang bawah-bawah junior-juniornya ini mungkin tidak terlalu relate dengan keadaannya, maka akhirnya mereka melakukan penelitian. Jadi penelitian mengenai cerita hantu yang beredar di UI, gitu ya, Universitas Indonesia. Nah, kemudian mereka melakukan wawancara terhadap mahasiswa yang senior yang mungkin dia pada pada saat itu terjadi dia mungkin masih sekolah di situ gitu ya, dan atau memang dia benar-benar pernah menyaksikan langsung hantunya gitu ya, atau memang dia pernah mendapatkan cerita yang utuh gitu ya dari seseorang yang bisa dipercaya. Nah, kemudian hasil cerita-cerita itu kemudian dijadikan menjadi satu kesimpulan gitu, bahwa oh ternyata ceritanya si apa namanya korbannya adalah perempuan, namanya ini, meninggalnya karena bunuh diri, lokasi bunuh dirinya di bla 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 gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika mereka mau memahami sebuah fenomena sosial dengan menggunakan data kualitatif. Nah, menurut saya data kualitatif itu menarik juga gitu ya. Walaupun apa namanya istilahnya prosesnya susah-susah gampang. Karena kita harus mendalami gitu ya, tidak perlu banyak orang ya. Kalau kuantitatif itu kan mungkin harus minimal 30 orang, 100 orang lebih baik gitu ya. Semakin banyak mungkin semakin bagus gitu ya. Tapi kalau kualitatif tuh biasanya tidak perlu banyak orang, tapi kita lebih mendalam supaya kita bisa menangkap fenomena sosial dan juga atau perilaku manusia. Nah, biasanya data analisis kualitatif ya itu data kualitatif itu dianalisis dengan analisis yang bisa kita sebut dengan tematik, analisis isi, atau analisis naratif. Nanti saya akan bedah satu-satu ya. Apa itu analisis tematik, isi, dan juga naratif. Kita bergeser kepada data kuantitatif ya. Jadi data kuantitatif itu pastinya adalah hubungannya dengan angka. Nah, kalau misalnya tesisnya Bapak Ibu biasanya menggunakan survei dengan skala Likert ya. Skala Likert itu memudahkan ya pengkodean ya jawaban seorang responden. Skala Likert bisa 1 sampai 5, 1 sampai 7 ya. Pokoknya ganjil gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, tergantung dari kebutuhan datanya. Contoh lain adalah ke apa namanya data pengukuran berat badan, data suhu, penjualan, dan juga data statistik lainnya. Tujuan dari data kuantitatif itu kalau misalnya kita mau mengukur, mengidentifikasi sebuah pola, tren, hubungan matematis dalam data. Nah, yang sering digunakan pasti analisis matematika seperti regresi, hipotesis, visualisasi grafis, ya, berupa angka, presentasi, ataupun grafik.
Maka dari itu biasanya penelitian kuantitatif itu identik dengan hipotesis ya. Jadi Bapak Ibu biasanya sebelum menguji itu harus membuat sebuah hipotesis dulu gitu ya. Apakah X itu memiliki dampak terhadap Y? Apakah X itu mempengaruhi Y gitu ya. Itu adalah hipotesisnya gitu ya. Apakah X pengaruhnya positif terhadap Y? Karena menurut teori harusnya positif. Nah, kemudian Bapak Ibu menguji dalam penelitian Bapak Ibu lakukan dengan responden yang sesuai dengan objek penelitian Bapak Ibu. Nah, itu kemudian diteliti, oh ternyata teorinya positif, tapi penelitian saya negatif. Nah, kemudian mendapatkan sebuah gap penelitian. Nah, itu yang kemudian justru menarik gitu ya. Itu salah satu contoh data kuantitatif. Oke, kembali ke analisis data kualitatif. Tadi saya sebut ada tematik, isi, sama naratif. Kalau kuantitatif nanti pasti Bapak Ibu akan lebih mendalami lagi di mata kuliah statistik ya. Nah, justru yang tidak familiar di mahasiswa itu adalah penelitian kualitatif gitu ya. Maka dari itu saya ingin sedikit membahas lebih dalam mengenai data kualitatif karena kebetulan saya melakukan penelitian data kualitatif di sini gitu ya. Nah, data tematik ya, data tematik atau tematik analisis itu biasanya penelitian untuk melaporkan pola tematik ya atau topik utama dalam teks atau data. Ya. Nah, biasanya tujuannya itu adalah mengidentifikasi pola tematik yang muncul secara alami. Ya, jadi ada sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, kemudian mereka muncul memang secara alami, kemudian kita tangkap, kemudian kita lakukan laporan. Nah, sedangkan analisis isi itu biasanya mereka menganalisis teks atau data yang melibatkan perhitungan frekuensi atau kategorisasi informasi, gitu ya. Ini apa namanya peneliti-peneliti biasanya membutuhkan untuk mengidentifikasi sentimen. Nah, sentimen itu apa sih, gitu ya? Nanti nanti kita apa namanya akan membahas lagi lebih lanjut. Tapi contohnya sentimen tuh misalnya yang mau terjadi kan tahun 2024 ini kan pemilihan presiden gitu ya. Nah, mungkin ada oknum-oknum, mungkin ada orang-orang tertentu, badan-badan tertentu pengen tahu nih sentimen atau kemudian kira-kira masyarakat Indonesia itu lebih condong ke mana ya. Nah, kemudian mereka mencari jawaban itu di big data yang terbuka. Misalnya dari status Twitter ya. Karena kalau kalau status teks itu kan biasanya orang nulisnya kalau nggak di Twitter di Facebook ya. Pengguna pengguna besar tuh biasanya mungkin masihnya di Facebook. Nah, kemudian mereka melakukan identifikasi gitu ya, dikumpulkan dari semua data karena pasti setiap hari itu akan ada orang yang update status ya gitu ya. Nah, kemudian data tersebut dikumpulkan, kemudian dikategorikan mana yang pilih A, mana yang pilih B, gitu ya. Oh, ternyata secara apa namanya ambil garis besar banyak orang yang lebih memilih A, gitu ya. Dan ternyata banyak juga orang yang justru sentimennya negatif terhadap B. Nah, sentimen itu berarti kan cara cara berpikir mereka apakah positif negatif ataukah memilih A atau B itu yang kemudian bisa dilakukan dengan konten analisis ya atau analisis isi ya, mengidentifikasi sentimen dari fenomena sosial yang terjadi. Atau juga bisa menilai frekuensi munculnya kata-kata kunci atau konsep tertentu ya. Nah, ini biasanya dipakai banget nih ketika melakukan penelitian dalam big data. Pasti kalau Bapak Ibu kalau yang punya bisnis tertentu gitu ya, kemudian mau mencoba untuk membuat websitenya atau membuat Instagram bisnisnya gitu ya. Itu suka kebingungan gitu ya, pengennya namanya itu apa gitu ya, nama bisnisnya apa gitu ya. Nama kata kuncinya di Instagramnya itu apa. Nah, kemudian ada sebuah solusi di mana, oh kita lihat aja kalau untuk bisnis yang jualan kacang goreng gitu ya, itu kemudian yang paling banyak dicari kata kuncinya adalah kacang goreng gurih. Nah, karena banyak orang yang mencari produk kacang goreng dengan kata kunci itu, maka alangkah baiknya bisnis kita diberikan nama dengan yang sesama dengan kata kunci tersebut gitu. Nah, itu adalah salah satu contohnya gitu ya ketika eh, tujuannya adalah menghitung frekuensi munculnya kata-kata kunci. Dan pastinya itu akan mempengaruhi gitu ya, insight-insight gitu ya, orang-orang mau
atau ditujukan kepada bisnis kita karena kita memiliki kata kunci yang banyak orang gunakan. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan analisis naratif ya. Nah, analisis naratif ini biasanya fokus pada pemahaman dan analisis cerita atau narasi yang terkandung dalam teks. Analisis naratif ini khususnya dipakai sama studi sastra, studi psikologi naratif, dan penelitian sosial yang menyoroti pengalaman naratif individu. Nah, misalnya Bapak Ibu pengen melakukan penelitian mengenai korban dari bencana, gitu ya, yang survive, yang saat ini menjadi, yang saat ini masih hidup, kemudian menjadi saksi kunci, gitu ya, pada saat bencana tersebut terjadi dan bagaimana mereka menyikapi bencana tersebut, ya. Nah, ini karena kebetulan penelitian saya juga mengenai bencana, ya. Fokusnya adalah tsunami di Aceh sebenarnya. Ada sebuah penelitian yang ternyata justru penelitian ini dilakukan sama dosen dari Jepang. Jadi dosen dari Jepang datang ke Aceh, mereka stay di sana melakukan field work, mereka mewawancarai para apa namanya istilahnya survivor gitu ya, para survivor dari tsunami Aceh gitu ya, yang terjadi pada tahun 2004 yang kemudian merupakan bencana terbesar di Indonesia dilihat dari jumlah korbannya. Kemudian ada satu satu kesimpulan menarik dari orang-orang yang menghadapi bencana tersebut ya. Yang saya yakin pasti penulisnya itu sebenarnya mungkin tidak memiliki agama tertentu gitu ya. Tapi di situ mereka bisa penulisnya bisa menyimpulkan bahwa orang-orang Aceh gitu ya, orang-orang Indonesia seperti mereka itu memiliki kepasrahan yang luar biasa gitu ya. Mereka itu menanggapi sebuah apa namanya bencana adalah sebuah apa istilahnya hidayah, keberkahan, hadiah ya. Mereka nyebutnya bukan berkah tapi hadiah gitu ya. Jadi orang Indonesia khususnya di Aceh melihat tsunami adalah merupakan hadiah gitu ya dari Tuhannya ya. Kenapa dibilang hadiah? Karena sebelum adanya bencana tsunami, Aceh itu hampir mau perang ya kan, perang ya, memang udah terjadi perang ya, yang kemudian perangnya itu nggak selesai-selesai gitu ya, sampai akhirnya ada tsunami ya, kondisinya justru lebih baik ya setelah tsunami, sehingga orang-orang yang menjadi saksi gitu ya bahwa tsunami itu merubah ya dari sebelum menjadi sesudah, justru mereka ketika diwawancarai mereka menyebutkan bahwa ini adalah hadiah terindah gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika apa namanya peneliti itu mau menyoroti pengalaman naratif individu tertentu gitu ya. Dan yang saya yakin pasti tidak tidak mudah untuk mencari individu yang memiliki pengalaman ini gitu ya, yang disesuaikan dengan penelitiannya pada saat itu gitu ya. Bagaimana sih warga Indonesia, warga Jepang, warga misalnya Amerika gitu ya menyikapi adanya bencana. Nah, itu pasti kan berbeda-beda gitu ya dari sudut pandang mereka. Nah, itu yang menjadi menarik. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan oke. Nanti seperti biasa kalau Bapak Ibu langsung ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung on mic ya. Oke. Yang kemudian yang selanjutnya adalah analisis tematik ya. Nah, ini saya lebih mendetailkan mengenai apa sih tujuannya dan bagaimana langkah-langkahnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya setelah tesis nanti kemudian membutuhkan penelitian kualitatif, itu sudah tahu nih langkah-langkahnya harus ngapain ya. Nah, kalau misalnya analisis tematik ya, ini contohnya studi kasusnya pengen menganalisa wawancara dengan mahasiswa tentang pengalaman belajar daring ya atau online selama pandemi COVID-19. Nah, ini juga menarik gitu ya. Kemudian langkah-langkah yang pertama adalah pengumpulan data melalui wawancara ya, wawancara mahasiswa yang sempat apa istilahnya belajar selama pandemi COVID-19 ya. Kemudian hasil wawancaranya direkam dan kemudian dituliskan secara transkrip ya, dituliskan secara apa namanya, entah itu Microsoft Word atau ditulis biasa. Baru kemudian peneliti melakukan pemahaman data, ya, mulai dari membaca, memahami isi transkrip secara keseluruhan, dan pastinya biasanya mereka akan mendapatkan pemahaman awal tentang topik-topik yang dibahas oleh mahasiswa. Ya, biasanya wawancaranya nggak cuma satu, lebih dari satu ya. Dan kemudian hasilnya itu di apa istilahnya dipahami ya, kemudian diambil topik-topiknya.
Nah, baru yang disebut dengan coding. Nah, coding ini kemudian peneliti itu bisa memberikan label atau kode untuk setiap tema. Contohnya misalnya tema awal mencakup tantangan teknis. Oh, ternyata mahasiswa A, mahasiswa B, C, D itu sama-sama bercerita mengenai nggak enaknya apa namanya belajar secara daring itu kalau di rumah karena rumahnya pelosok misalnya gitu ya, sinyalnya nggak bagus gitu ya. Yang satu, iya kadang-kadang data apa namanya paket datanya nggak ada gitu ya. Oh, yang satu lagi kadang-kadang handphonenya dipakai sama orang tuanya. Jadi ada tantangan teknis. Jadi walaupun masalahnya beda-beda, tapi topiknya sama nih, yaitu tantangan teknis. Ya. Kemudian yang kedua, adanya juga, iya nih nggak enak kalau misalnya online kita nggak bisa ngomong sama teman-teman yang lain gitu ya, nggak bisa ngobrol gitu ya. Iya nggak enak, nggak bisa ketemu sama pacar misalnya gitu. Nah, itu problem itu kemudian dijadikan satu menjadi tema isolasi sosial. Jadi mereka merasa bahwa mereka diisolasi secara sosial gitu ya, dan seterusnya. Lalu setelah itu ada pengembangan tema. Jadi mereka lebih menelusuri transkrip lebih lanjut, kemudian mengembangkan tema yang muncul, kemudian lebih rinci dan lebih spesifik lagi. Mungkin menjadi dua tema besar atau mungkin tiga tema besar, yaitu dari tema-tema tersebut yang paling dipilih misalnya adalah dampak kesehatan, stres, kecemasan, dan juga kesepian. Baru kemudian melakukan analisis tematiknya ini, yaitu mengorganisasikan temuan tematik dan mengidentifikasi pola atau hubungan di antara mereka. Ini contohnya misalnya peneliti mungkin menemukan bahwa tema-tema isolasi sosial itu berhubungan gitu ya, karena erat karena banyak mahasiswa yang merasa kesepian karena terhubung selama pembelajaran daring. Kemudian disimpulkan bahwa berdasarkan analisa tematik ini, kesimpulan didapat adalah pengalaman belajar daring apa namanya menunjukkan tantangan teknis itu bukan satu-satunya, tetapi juga ada dampak sosial dan kesehatan mental yang lebih signifikan. Nah, ini adalah salah satu contoh secara keseluruhan gitu ya, eh, apa namanya analisis tematik yang dilakukan dengan topik apa namanya pengalaman belajar daring selama COVID-19. Oke. Nah, kalau analisis isi ini berbeda lagi langkahnya. Contohnya di sini adalah menganalisis media sosial untuk memahami pandangan masyarakat tentang perubahan iklim. Nah, ini juga merupakan isu yang lagi happening gitu ya di Indonesia khususnya ya. Karena kalau di negara-negara lain mungkin perubahan iklimnya justru lebih ekstrim. Jadi kalau panas pas musim panas panas banget, pas musim dingin jadi dingin banget gitu ya. Ada juga perubahan iklim yang dirasakan. Tapi kalau yang di Indonesia mungkin perubahan iklimnya lebih 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 ekstrim ya karena panasnya semakin tambah panas gitu ya. Nah, tapi di sini kita ngomonginnya mengenai media sosial gitu. Pengen tahu nih melalui media media sosial pandangan masyarakat tuh kayak gimana gitu ya. Nah, kemudian yang dilakukan adalah mengumpulkan sejumlah posting di media sosial yang ada hubungannya dengan perubahan iklim. Kemudian sama membagi postingan tersebut ke dalam beberapa kategori ya. Apakah misalnya adanya sebuah tindakan yang diambil atau mungkin mereka bodoh amat gitu ya, skeptis terhadap perubahan iklim. Kemudian mereka melakukan kode dan juga label ya yang untuk mengidentifikasikan kategori postingan. Baru kemudian mereka melakukan analisis frekuensi gitu ya. Bisa dihitung berapa kali masing-masing kategori muncul dalam postingan. Apakah itu misalnya untuk dampak perubahan iklim ada 50 postingan ya. Maka dihitung gitu ya, ditentukan frekuensinya berapa jumlahnya. Baru kemudian sentimen ya. Sentimen tadi yang bisa saya sebutkan apakah positif ataukah negatif ataukah netral aja gitu ya. Itu kemudian bisa dianalisis dengan kata-kata yang disebutkan ya dari apa namanya status-status yang mereka tuliskan di media sosial. Baru kemudian adanya kesimpulan ya, menarik kesimpulan tentang bagaimana pandangannya. Nah, dalam hasil analisis ini bisa saja masyarakat itu lebih apa namanya fokusnya pada dampak negatif dari perubahan iklim dengan sentimen yang negatif. Jadi ada tetap kesimpulannya. Dan yang terakhir
adalah naratif, analisis naratif. Ini menganalisis narasi pribadi yang ditulis oleh individu tentang pengalaman mereka selama liburan di luar negeri. Ya, tadi yang saya sebutkan itu pengalaman bencana, ini adalah pengalaman di luar negeri. Ya. Pengumpulan datanya adalah menulis narasi. Jadi ini mereka tidak diwawancara, tapi mereka melakukan menulis ya. Karena kita tidak bisa dipungkiri, jenis-jenis manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang senangnya diajak ngobrol pakai wawancara gitu ya. Ada yang justru kalau wawancara nggak keluar gitu ya. Sebenarnya perasaan sebenarnya itu seperti apa tuh nggak keluar. Mereka lebih keluar kalau misalnya menulis ya. Jadi di sini kita ngomonginnya menulis narasi tentang pengalaman liburan mereka. Nah, biasanya kapan sih analisis naratif ini cocok untuk dipakai ya? Biasanya ketika kita berbicara mengenai pengalaman yang sudah lama terjadi ya, sehingga mereka membutuhkan sebuah waktu ya untuk mencerna, untuk mengingat-ingat kembali pengalamannya. Ya. Nah, kalau misalnya ngomongin kayak gitu, itu biasanya cocoknya pakai analisis naratif. Jadi mereka nulis aja. Tapi karena kalau bisa diajak ngomong, mungkin otaknya tidak secepat yang dibutuhkan gitu ya, sehingga mereka tidak terlalu lengkap dalam bercerita pengalaman yang sudah lama terjadi. Apalagi kalau misalnya seperti bencana alam tadi, mungkin pengalamannya sudah 5-10 tahun yang lalu ya, mungkin sudah agak sedikit lupa gitu ya. Walaupun sebenarnya emosionalnya mereka tuh masih mereka rasakan gitu. Tapi kan pengalaman secara detailnya mungkin membutuhkan waktu lagi untuk benar-benar diingat-ingat gitu. Nah, kemudian mereka baru memahami sebuah konteksnya, ya, dibaca narasinya, konteks latar belakang pengalamannya, gitu ya, dan juga termasuk kira-kira mereka liburan ke luar negerinya itu tujuannya untuk apa, gitu ya, dan perasaan mereka sebelum, selama, dan setelah liburan. Ya, kemudian identifikasi unsur naratifnya, ya, mengidentifikasi naratif dalam setiap cerita, karakter utama, gitu ya, rangkaian peristiwa, konflik, dan juga titik puncak cerita dan juga resolusi. Nah, ini apa namanya penting juga nih untuk kemudian kita ya, sebagai peneliti itu yang menentukan, oh ini karakter utamanya ini, oh peristiwanya seperti ini, konfliknya seperti ini gitu ya. Cara mereka memecahkan solusinya seperti ini. Itu biasanya peneliti sendiri yang melakukan identifikasinya. Baru kemudian kita melakukan analisis struktur naratif gitu ya, menganalisis struktur naratif ceritanya, misalnya apakah ada pola tertentu dalam cara narasi tersebut yang dibangun, apakah konfliknya diselesaikan, dan bagaimana karakter utama berkembang. Nah, ini sebenarnya penelitian yang apa istilahnya bisa mendalam gitu ya. Baru kemudian analisis tema dan makna, mengidentifikasi tema-tema utama dalam narasi, misalnya tema-tema yang mungkin melibatkan petualangan atau adanya budaya baru, ataukah ada pembelajaran atau pengalaman yang mengubah hidup gitu ya. Nah, itu biasanya juga bisa ditemukan. Baru yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis naratif, misalnya peneliti dalam menarik kesimpulan, individu yang merasakan dan membuat makna dari pengalaman mereka selama liburan itu meninggalkan kesan mendalam gitu ya, dan juga ternyata bisa merubah kehidupan mereka. Nah, itu ada kesimpulannya gitu ya, bahwa oh kalau misalnya mau menjadi orang yang lebih istilahnya lebih lebih mudah untuk bersedekah, biasanya mereka yang setelah selesai mengunjungi tempat-tempat seperti ABC gitu. Jadi ada perubahannya gitu ya. Nah, ini sebenarnya menarik sekali gitu ya. Ketika karena saya juga melakukan penelitian mengenai museum, Bapak Ibu ya. Jadi di Jepang ini museum tuh sangat hidup sekali ya. Jadi anak-anak muda, kemudian para para turis-turis ya datang ke Jepang itu pasti nomor satu mereka ngeliat budayanya gitu ya. Kemudian budayanya, jadi budayanya mereka apa istilahnya pengen tahu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan budaya. Kemudian mereka menikmati alamnya gitu ya, makanannya. Dan yang paling penting biasanya mereka juga datang ke museumnya. Ya. Jadi di sini tuh museum tuh sesuatu yang hidup sekali. Nah, oleh karena itu ada museum-museum tertentu gitu yang justru bisa memberikan mereka sebuah pengalaman yang merubah
cara mereka memandang sesuatu. Contoh, kemarin saya sempat datang ke Museum Hiroshima. Ya, pasti Bapak Ibu tahu banget mengenai bom bom nuklir Hiroshima yang dijatuhkan di Hiroshima dan juga Nagasaki yang meluluh lantahkan apa namanya lokasi tersebut pada tahun 1945. Hal yang menurut saya ada dua hal ya. Pada saat itu saya sebagai warga negara Indonesia masuk ke museum itu memiliki dua pandangan. Yang satu ya sedih, tapi yang satu ya happy, gitu ya. Jadi ada sebuah kontradiktif nih, khususnya saya. Kenapa saya sedih dan juga saya sedikit senang? Karena Bapak Ibu tahu gitu ya. Ketika bom Hiroshima Nagasaki dijatuhkan pada tanggal 8 Agustus 1945, itu 2 minggu setelahnya Indonesia merdeka, gitu kan. Artinya ini adalah sebuah bencana yang kemudian memberikan dampak positif terhadap khususnya negara Indonesia gitu kan. Nah, tapi di sana saya melihat bahwa oke, memang tujuan dibangunnya museum tersebut ya dengan sangat menjelaskan sekali melihatkan bagaimana apa namanya warga negara mereka sengsara gitu ya. Mereka juga, saya juga sempat meng-hire satu tour guide waktu itu untuk benar-benar mereka bisa bercerita karena terkadang walaupun ada gambar, walaupun ada suara di sini gitu ya, saya juga menyewa apa namanya alat untuk mengeksplain lebih lanjut menggunakan bahasa Indonesia ada juga di sana gitu ya. Saya juga hire apa namanya eh, tour guide-nya secara free. Nah, mereka tuh benar-benar juga menjelaskan bahwa di sana ada satu sungai panjang yang digambarkan pada saat terjadi bom itu dijatuhkan, sungai tersebut seperti neraka. Ya, saya juga kadang juga bingung, emang mereka ini percaya gitu ya sama surga dan neraka, tapi mereka bisa menggambarkan hal tersebut sebagai neraka. Karena apa? Karena sungai tersebut itu ditutupi oleh manusia, jenazah gitu ya, mayat yang kemudian warna airnya sampai berubah menjadi merah karena semuanya berdarah gitu ya. Wah, kenapa bisa begitu gitu ya? Ternyata mereka menjelaskan pada saat itu bom jatuh, tanah di sekitar situ itu menjadi panas menjadi 3.000 derajat Celcius Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita nginjek tanah tuh ya udah kebakar pastinya. Semuanya lukanya luka bakar gitu ya. Sehingga orang-orang tuh apa namanya berbondong-bondong mencari air, mencemplungkan dirinya ke air supaya nggak kepanasan gitu ya. Jadi saya bisa membayangkan banget pada saat itu saya melihat langsung gitu ya sungainya dan saya bisa membayangkan mereka juga menunjukkan adanya apa namanya kuburan massal yang mereka nggak tahu itu siapa gitu ya. Oleh karena itu mereka lakukan penguburan massal dan di situ mereka menyampaikan bahwa perang itu perang itu memberikan dampak negatif. Maka kita harus damai gitu ya. Jadi damai. Nah, dari apa namanya dari museum tersebut, orang-orang tuh biasanya akan berpikir, iya kita nggak boleh perang. Pokoknya perang itu tidak boleh dilakukan, gitu ya. Dan memang Jepang ini konsisten sih dengan hal itu. Makanya di Jepang ini kan tidak ada TNI. ABRI itu nggak ada Bapak Ibu. TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara tuh mereka nggak punya. Cuma punya polisi aja. Ya, karena kenapa ya mereka itu sesuai gitu ya dengan apa istilahnya janjinya bahwa mereka nggak mau perang. Oleh karena itu mereka nggak mau nyiapin gitu ya negara-negaranya untuk wajib militer yang kemudian memang tujuan utamanya untuk hal ke situ. Jadi memang tidak ada TNI-nya karena Jepang tidak ingin perang gitu ya. Oke. Nah, analisis naratif itu bisa apa namanya menangkap gitu ya. Apakah ada pengalaman unik ketika mereka liburan ke sebuah tempat tertentu ya itu yang sebenarnya ini penelitian tentang saya yang saya lakukan gitu ya ada sebuah tempat-tempat khusus di Jepang yang kemudian membuat atau memberikan mereka sebuah pengalaman yang unik yang mungkin pastinya tidak bisa diberikan di tempat-tempat yang sejenis ya khususnya museum yang pada umumnya gitu ya oke nah kalau misalnya kita ngomongin kuantitatif, tadi tuh saya sudah sedikit apa ya sedikit dalam gitu ya menjelaskan mengenai kualitatif ya. Kalau misalnya kuantitatif, nah ini biasanya Bapak Ibu banyak gunakan ya. Bagaimana caranya
apa istilahnya menjelaskan satu judul ini gitu ya, yang sudah ditulis puluhan halaman, itu sebenarnya yang penting ini cuma satu ini aja loh Bapak Ibu, model regresi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian misalnya daya tarik wisata, harga, lokasi, fasilitas layanan terhadap minat berkunjung kembali wisatawan ya, kemudian ada pendahuluan, ada bla 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 bla, itu sebenarnya yang paling penting adalah model regresinya yang dilihat. Nah, Kak, ini adalah kuantitatif gitu ya. Nah, simpelnya gimana sih? Ini saya ngasal aja ya, tapi saya pengen tahu bahwa oh ternyata model regresi itu kayak gini cara bacanya, gitu ya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah minat berkunjung kembali wisatawan, itu kan topik utamanya gitu ya. Bagaimana caranya supaya wisatawan ini mau datang lagi gitu kan? Itu kan yang paling penting kan. Kadang restoran tuh awalnya rame, tapi lama-lama sepi karena orang tuh nggak mau datang lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu banyak pakar-pakar marketing yang bilang justru membuat mereka kembali lagi itu adalah hal yang lebih sulit daripada mendatangkan mereka ke apa namanya pada pertama kali gitu ya. Nah, oleh karena itu banyak penelitian yang melakukan penelitian di bidang ini. Apa sih yang mempengaruhi mereka untuk mau datang lagi? Nah, penelitiannya harusnya ke wisata yang udah datang 2, 3 kali dan seterusnya, gitu kan? Nah, oleh karena itu jawabannya adalah daya tarik, apakah harga, apakah lokasinya, apakah fasilitas pelayanannya, gitu ya. Misalnya dari sini kita bisa lihat nih, Y sama dengan A plus BX1, BX2, BX3, BX4. Nah, kalau Bapak Ibu pasti belajar statistik, Y itu sama dengan variabel apa namanya terikat. Nah, Y-nya itu adalah minat berkunjung kembali wisatawan, gitu ya. Kemudian B itu adalah nilai dari daya tarik wisatanya, gitu ya. Pengaruhnya berapa, kemudian pengaruh terhadap harganya, lokasi, dan seterusnya. Nah, ini ada angkanya 5x1, 7x2, 10x3, dan 15x4. Artinya, pengaruh yang paling besar adalah fasilitas layanan X4, karena angkanya adalah 15. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya saya mau meningkatkan fasilitas layanan, tambahin lagi bagusnya, karena itu yang mempengaruhi gitu kan. Ya, saya pengen meningkatkan misalnya fasilitas layanannya saat ini angkanya adalah 4 dari 10 misalnya. Kalau saya mau menaikkan menjadi 5 atau 6, berapa sih gitu ya orang yang semakin minat berkunjung? Nah, itu kan sebuah pertanyaan yang selanjutnya gitu kan. Nah, inilah yang kemudian bisa dijawab dalam model regresi gitu ya. Kalau misalnya saya mau menaikkan 1 kali gitu ya atau 1 tingkat fasilitas layanan, maka yang terjadi adalah minatnya semakin meningkat 15 kali gitu ya. Nah, kalau fasilitasnya ditingkatkan 2 kali, berarti minat berkunjungnya menjadi 30 kali. Nah, itu adalah sebuah model regresi yang kemudian diangkakan dan kemudian bisa menjelaskan sebuah fenomena tersebut tertentu. Maka dari itu, sebuah penelitian itu pasti biasanya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan, gitu ya. Nah, setelah mengambil sebuah keputusan, biasanya mereka pengen tahu berapa sih yang bisa mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi kalau misalnya kita mengambil keputusan tersebut, ya itu adalah menggunakan model regresi. Oke, oke. Nah, kita lanjut. Ada yang disebut dengan sumber data. Data itu ada yang biasanya kita sebut dengan dari internal atau eksternal. Simpelnya kalau internal berasal dari dalam organisasi sendiri gitu ya. Kalau eksternal itu biasanya dari luar organisasi. Contoh, data keuangan perusahaan secara internal ya, berarti data internal yang mungkin perusahaannya belum apa namanya melakukan atau menjual saham perusahaannya sehingga ke data keuangan internalnya tidak belum bisa diakses ya oleh banyak orang gitu ya, belum TBK biasanya. Nah, maka itu dianggap sebagai data yang asalnya dari internal. Data penjualan, inventaris, karyawan, pelanggan, dan seterusnya yang berasal dari internal sebuah organisasi. Nah, kalau yang eksternal itu biasanya contohnya adalah data pasar, data pesaing, demografi populasi, ya, cuaca, ekonomi makro, dan seterusnya. Jadi sumber data eksternal itu bisa bisa saja istilahnya sumber datanya atau datanya mengenai eksternal dari perusahaan. Ya, karena kalau kita ngomongin pesaing, berarti kan
data yang berasal dari eksternal perusahaan tersebut. Nah, data internal ini biasanya lebih mudah didapatkan daripada data eksternal ya, karena kalau kita di dalam organisasi tersebut ya pastinya apa namanya lebih mudah mendapatkannya ya. Makanya penelitian yang biasanya dilakukan sama Bapak Ibu di master itu penelitian mengenai tempat kerjanya sendiri gitu ya. Itu kemudian akan lebih mudah ya. Tapi jangan sampai Bapak Ibu kalau ditanya kenapa melakukan penelitian itu gitu ya, karena akan lebih mudah mendapatkan datanya karena saya bekerja di situ. Nah, itu sebuah sebuah jawaban yang fatal gitu ya. Itu tidak boleh disebutkan gitu ya, karena sebuah penelitian yang baik adalah yang didasarkan oleh sebuah permasalahan atau adanya fenomena sosial. Jadi tidak boleh menjawab seperti itu. Oke, kita lanjut kepada analisis big data ya. Jadi kalau ngomongin data yang lagi happening biasanya sekarang nih kita ngomongin big data. Nah, sebenarnya materi hari ini saya ambil dari apa namanya? Yang nulis adalah Dr. Yosep Teguh Santoso, Eskom Mkom. Oke. Nah, tipe analisis ya. Pertemuan pertama kita udah ngomongin mengenai deskriptif analisis. Jadi deskriptif analisis itu biasanya awal dari seseorang melakukan analisis, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, deskriptif analisis itu biasanya mencari min, median, varians, dan seterusnya ya. Di pertemuan awal kita sudah bahas mengenai hal-hal tersebut. Oke, ada juga descriptive analysis tuh yang menggunakan linear algebra, linear regression, dan PCA ya. Eh, Kemudian yang kedua diagnostik analitik, prediktif analitik, dan preskriptif analitik. Oke, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu. Oke, nah biasanya eh, apa namanya ekspertis di bidang big data ini itu mereka yang bekerja di bidang bisnis analisis gitu ya. Kemudian tim-tim istilahnya digital marketing gitu ya. Ini biasanya mereka akan berkutat dengan hal-hal ini ya. Mereka harus melakukan analisis big data gitu ya, yang datanya istilahnya bisa diakses secara apa namanya secara umum gitu ya, tapi jenis datanya masih tidak terstruktur gitu ya, sehingga masih harus dilakukan transkripsi gitu ya supaya bisa dikategorikan dengan lebih mudah. Oke, analisis deskriptif itu sebenarnya tujuannya menjawab apa yang terjadi ya. Kalau ada fenomena adanya Citayam gitu ya, sebenarnya analisisnya apa yang terjadi bisa kayak gitu ya. Itu yang biasanya digunakan yang awal yaitu analisis deskriptif ya, dengan fungsi-fungsi statistik hitungannya menggunakan maksimum minimum ya, dan analisis deskriptif ini contohnya emang banyak digunakan ketika datanya adalah kuantitatif ya atau angka. Oke. Nah, tapi deskriptif juga ada digunakan dalam kualitatif ya. Tadi kalau yang contohnya min, median itu pasti udah angka gitu ya. Tapi deskriptif juga bisa loh dilakukan oleh kualitatif ya. Kemarin juga saya melakukan penelitian ini. Jadi penelitian deskriptif yang menggunakan kualitatif. Jadi wawancara ya, wawancara tapi saya melakukan analisisnya deskriptif aja. Nah, simpelnya kayak gimana sih analisis deskriptif yang kualitatif? Itu biasanya kita hanya melakukan pengkategorian, kemudian ringkasan dan juga deskripsi apa yang ada aja gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu spesifik apa namanya di istilahnya datanya diolah-olah, tidak perlu hal ke sana. Yang penting biasanya deskriptif itu kita ngomonginnya bisa diorganisasikan datanya atau diidentifikasi polanya secara sederhana gitu ya, atau dikategorikan atau langsung aja diringkas dan juga dideskripsikan dengan bahasa kita sendiri gitu ya. Karena terkadang kita bertanyanya A gitu ya, kemudian kita bisa melihat gitu ya, diringkas hasil jawabannya, tapi tetap kita interpretasi gitu ya kan. Terkadang misalnya, oh saya suka makan es krim pada saat musim dingin gitu ya. Loh, kenapa ya kok orang ini malah lebih suka makan es krim di musim dingin? Kemudian kita cari informasi tambahan, kemudian kita deskripsikan. Oh, ternyata memang menurut sebagian orang, khususnya yang mereka hidup di negara dengan 4 musim, mereka itu lebih prefer makan es krim di musim dingin
karena nggak gampang sakit gitu ya. Kenapa nggak gampang sakit? Karena suhu tubuhnya itu sama gitu ya. Tapi pada kenyataannya budaya mereka ada juga yang lebih suka makan es krim pada saat panas-panas gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ringkasan dan juga memberikan deskripsi. Ada juga deskriptif itu memberikan ilustrasi gitu ya dengan kutipan dan juga melakukan visualisasi data menggunakan diagram, grafik dan seterusnya. Ini itu bisa juga dilakukan walaupun kualitatif. Contoh, kemarin saya melakukan deskriptif penelitian hasilnya wawancara, tapi saya membuat visualisasinya menggunakan grafik. Yang saya buat adalah grafik emosional gitu ya. Jadi ternyata ketika apa namanya sebuah museum gitu ya. Sebenarnya saya cuma bertanya mengenai museum itu ada apa aja sih ceritanya gitu ya. Yang istilahnya koridor pertama gitu ya atau zona pertama itu ceritanya tentang apa ya. Zona kedua ceritanya tentang apa. Zona ketiga sampai zona kelima tuh ceritanya tentang apa. Nah, dari cerita itu saya bisa menyimpulkan, oh ternyata emosionalnya, ya emosional itu kan bisa positif, bisa negatif gitu ya. Entah itu yang benar-benar happy atau yang sangat sedih gitu ya. Itu saya gambarkan menggunakan grafik. Ternyata zona satu emosinya lebih 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 istilahnya lebih tinggi dibandingkan zona-zona 2 gitu ya. Sehingga saya bisa mengilustrasikan oh dengan mudah pembaca apa namanya ilustrasikan untuk membacanya lebih mudah mana sih zona yang paling emosional gitu ya. Dan kemudian mereka bisa tahu, oh kenapa ini paling emosional ya. Karena penelitian saya itu membandingkan museum di Aceh sama museum yang ada di Jepang. Khususnya yang membahas mengenai tsunami gitu ya. Kita kita sama-sama nih di Indonesia sama Jepang sama-sama punya museum tsunami yang bagus ya, memang khusus untuk edukasi ya terhadap mitigasi bencana. Oleh karena itu saya apa istilahnya melakukan penelitian. Oh, kontennya yang ada di apa namanya museum tsunami di Aceh sama yang ada di Jepang tuh mana yang lebih emosional gitu ya. Ternyata dalam penelitian saya memang yang paling emosional tuh justru yang ada di Indonesia gitu ya. Museum Tsunami Aceh yang apa namanya istilahnya di arsitekturnya adalah Ridwan Kamil itu lebih emosional dibandingkan yang ada di sini gitu ya. Karena ketika kita apa istilahnya memasukkan unsur unsur lain selain hanya logika aja gitu ya. Kan kadang di sini nih kita main yang negara-negara maju nih kan pasti kan mereka berpikirnya mengenai logika kenapa itu bisa terjadi gitu ya hitung-hitungannya gempa segini apa yang terjadi. Nah, kalau yang di Indonesia ini lebih non logis gitu ya. Logika tidak logisnya juga ada gitu ya. Mengenai apa namanya miracle gitu ya, keajaiban yang terjadi. Nah, sehingga museum yang di Indonesia tuh lebih berwarna gitu ya dibandingkan dengan museum yang ada di Jepang. Itu hasil penelitian saya deskriptif dalam kualitatif. Oke. Nah, yang kedua, kalau kita ngomongin analisis big data, itu juga bisa menggunakan analisis diagnostik, ya. Jadi tadi kita udah deskriptif, kemudian yang kedua adalah analisis diagnostik, ya. Nah, analisis diagnostik itu biasanya menjawab mengapa sesuatu itu bisa terjadi, ya. Mengapa itu bisa terjadi. Nah, diagnostik analisis ini biasanya tekniknya ada yang seperti data discovery, drill down, data mining, dan data korelasi. Nah, ini pasti Bapak Ibu mungkin familiar nih dengan istilah-istilah ini. Tapi kalau yang nggak familiar, tenang aja. Saya akan bahas satu persatu mengenai apa namanya istilah-istilah ini. Ya, jadi hari ini kita full teori aja mengenai data dan juga big data. Oke. Nah, teknik teknik data proses dalam data discovery ya itu biasanya sumber data yang akan membantu dalam proses menginterpretasikan hasil yang akan diidentifikasi. Nah, interpretasi itu sebenarnya apa sih dalam istilah statistik gitu ya? Jadi, kadang Bapak Ibu, kita tuh hanya melakukan summary, belum interpretasi. Nah, itu dua hal yang beda. Hasil gitu ya, ringkasan ya, dan juga interpretasi itu tiga hal yang berbeda ya. Kalau misalnya hasilnya adalah penjualan kita meningkat 20% tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Itu adalah hasil, ya, itu masih sebatas hasil gitu ya. Yang hanya membaca hasil yang ada.
Tapi bagaimana caranya kita menginterpretasikan hasil itu adalah sebuah hal yang berbeda. Itulah tugasnya kita sebagai bisnis analis, kemudian manajer apa namanya digital marketing. Nah, itu tugas kita tuh bagaimana menginterpretasikan itu gitu kan. Entah itu oh ternyata karena tahun ini Bu kita sempat pakai artis yang viral gitu ya. Nah, artis viral ini walaupun viralnya negatif ternyata memberikan dampak positif terhadap branding kita yang meningkatkan penjualan. Nah, itu adalah bentuk interpretasi ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu dengan data yang udah dimiliki di otak ya. Jadi manusia ini sebenarnya juga menyimpan data-data. Nah, data-data ini yang kemudian bisa dipakai gitu ya untuk menjawab sebuah fenomena tertentu. Nah, itu adalah proses data discovery. Jadi sumber datanya ada, kemudian diinterpretasikan gitu ya, kemudian diidentifikasi. Nah, ada yang disebut dengan proses drill down. Nah, jadi drill down ini biasanya mereka melibatkan pemfokusan pada segi tertentu dari data tertentu, ya. Jadi kalau drill down ini ya lebih kepada mengkerucut gitu ya. Fokusnya pada yang mana nih gitu ya. Oh, kalau kita ngomongin mengenai perubahan iklim pasti banyak nih gitu ya. Ada yang ngelihatnya positif, ada yang ngelihatnya negatif gitu ya. Emang ada Bu yang ngelihat perubahan iklim semakin panas di bidang apa lebih positif? Saya yakin pasti ada. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang ngelihat perubahan iklim di Indonesia semakin panas menjadi sebuah hal yang positif? Ada nggak Bapak Ibu? Oke, oke silakan. Kira-kira ada ada nggak Bapak Ibu yang mencoba untuk melihat fenomena adanya perubahan iklim di Indonesia menjadi suatu hal yang positif? Ada nggak? Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar gitu ya adanya sebuah ide ya di mana kita itu akan bekerja full di rumah gitu ya dan kemudian kita akan berubah menjadi avatar dalam komputernya gitu ya dalam komputer dengan dunia yang disiapkan gitu kan. Contohnya misalnya ada sebuah satu komunitas tertentu gitu ya yang dimana isinya itu di situ ada banyak macam ada toko ada universitas gitu ya yang dimana kita tuh manusianya adalah avatar kalau kita masuk ke kita mau kuliah ya berarti kita masuk ke sana kita masuk ke kelas kemudian kita ngelihat dosennya secara online dan juga ngelihat mahasiswa-mahasiswa lainnya secara avatar jadi dunianya itu benar-benar di internet gitu ya dunianya semuanya online. Nah, itu kan sebenarnya pemikiran dasarnya adalah mereka yang memiliki prediksi bahwa bumi akan semakin panas ke depannya. Jadi mereka sudah punya prediksi nih bahwa bumi bumi kita akan semakin panas dan membuat banyak manusia itu malas untuk keluar rumah. Oleh karena itu harus ada nih sebuah sebuah apa istilahnya sebuah tempat yang kemudian mereka bisa melakukan sosialisasinya, menjalani bisnisnya, kemudian menjalani proses apapun di dunia tersebut. Dan kemudian mereka sampai membentuk sebuah mata uangnya sendiri gitu ya, yang disebut dengan Bitcoin dan selain seterusnya yang kemudian bisa digunakan untuk saat mereka bertransaksi di dunia tersebut. Nah, menurut saya ketika adanya hal tersebut, maka orang yang lihat, wah kan bener kan semakin panas, maka proyek saya akan semakin cepat untuk dikerjakan gitu ya. Karena saya juga pernah melihat langsung gitu ya, ada orang yang memang fokusnya ke hal ini gitu ya. Jadi mereka menawarkan ke universitas-universitas tertentu apakah mereka mau bangun ya universitasnya di hal tersebut di tempat tersebut. Karena untuk bangun perusahaan tuh mereka harus beli harga tanahnya dan seterusnya. Jadi benar-benar kayak ya dunia ya bumi aja gitu ya. Mereka kalau mau bangun perusahaan harus beli tanah dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian data mining ya. Nah, data mining ini adalah proses untuk mencari pola maupun informasi menarik dari sekumpulan data. Ya, jadi data mining ini adalah mencari pola informasi menarik dari sekumpulan data. Contohnya misalnya, kalau kita ngomongin bidang ekonomi gitu ya, apa namanya informasi seperti harga saham mana yang kemudian bisa menguntungkan dalam jangka waktu panjang gitu ya, dilihat dari data-data sebelumnya mengenai naik turun harganya apakah sangat
apa fluktuatifnya tinggi ataukah mereka cenderung lebih aman gitu ya. Sehingga mereka bisa menentukan apakah jenis saham ini termasuk yang resiko tinggi, menengah, moderate atau resikonya rendah. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Dan kemudian yang terakhir adalah menemukan korelasi ya. Yang terakhir adalah menemukan korelasi ya apakah ada hubungan antar data ya. Dan kemudian kalau misalnya ada hubungan, alasan terjadinya hubungan tersebut uh, apa namanya seperti apa. Nah, untuk analisis diagnostik ini biasanya alat yang digunakan adalah R ya. Nah, R ini yang saya pakai di Jepang. Jadi dosen saya kalau ngajarin hitung-hitungan mengenai menghitung hipotesis, regresi, korelasi itu biasanya menggunakan aplikasi R atau Python, WK, Power BI dan lain-lain. Nah, ini ada salah satu contoh apa jurnal yang menggunakan BI ya, Power BI ya mungkin bahasa bahasa Inggrisnya ngomongnya BI ya. Nah, Power BI ini mereka bisa menganalisis data API pasien COVID di dunia ya. Jadi semua datanya memang bisa diakses secara apa namanya secara gratis gitu ya. Memang mereka istilahnya memberikan data tersebut kepada online sehingga semua orang bisa mengakses data tersebut. Nah, kalau kita ngomongin mengenai apa namanya API, ternyata Power BI ini bisa menarik sebuah kesimpulan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu hasilnya di mana kesimpulannya itu digambarkan dalam bentuk chart ya. Yang pertama adalah total kasus berdasarkan negara, kemudian total pasien yang sembuh berdasarkan negara, dan juga total dari pasien yang meninggal berdasarkan negara. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat nih, oh di sini ternyata dari berbagai macam negara yang datanya memang update gitu ya. Kasus terbanyak itu ditemukan di Amerika. Yang kedua adalah India. Nah, tapi di Amerika juga paling tinggi sembuhnya di India juga dan juga di Brazil juga. Nah, ada kontradiktifnya juga kalau kita ngomongin pasien yang paling banyak meninggal. Ternyata Amerika dan juga Brasil nomor dua, gitu ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan tiga hal tersebut, itu bisa apa namanya digunakan, diolah menggunakan aplikasi yang disebut dengan Power BI, gitu ya. Dari data big data dikelola, kemudian dihasilkan sebuah hasil seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu apa namanya nggak mau repot-repot gitu ya melakukan penelitian harus apa namanya sebar kuesioner gitu ya harus datang ke misalnya orang lain gitu ya. Nah ini juga Bapak Ibu bisa melakukan penelitian yang datanya diambil dari big data. Nah tapi harusnya penelitiannya yang berupa hal-hal fenomena yang umum aja bisa terjadi. Oke, ini juga tambahan hasilnya ditampilkan berupa maps chart gitu ya, atau berdasarkan tampilan apa namanya peta gitu ya, mana daerah-daerah yang em, paling banyak total kasusnya gitu ya. Top 10 gitu ya, total kasus baru ya. Yang nomor satu adalah India, Indonesia juga masuk ke 10 besar ya. Ini kalau mungkin kalau saya lihat ada di khususnya area daerah Asia, benua Asia ya. Oke. Ini juga presentasi total kasus berdasarkan benua. Nah, yang paling besar adalah Eropa. Sorry, Asia. Wah, total kasus berdasarkan benua itu yang paling besar adalah Asia, diikuti Eropa dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, itu adalah satu tadi contohnya analisis preskriptif yang kemudian adalah analisis prediktif ya. Sebenarnya analisis prediktif ini lebih jauh lagi gitu ya, lebih deeper lagi, lebih dalam lagi. Mereka bertujuan untuk menjawab apa yang mungkin terjadi ya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu di sana sebelumnya, kemudian diprediktif apa yang mungkin terjadi. Nah, analisis prediktif ya atau memprediksi ini menggunakan model-model prediktif gitu ya yang didukung dengan data-data yang tersedia. Ya, jadi pastinya kalau misalnya kita sudah tahu datanya, oh ternyata Amerika itu adalah negara dengan kasus yang terbanyak.
Maka apa yang mungkin terjadi ke depannya? Nah, itu ada lagi analisis prediktif namanya. Tapi semuanya harus didukung dengan data-data yang tersedia. Nah, model-model analisis prediktif ini juga mempelajari pola dan tren dari data yang ada dan memprediksi terjadinya suatu kejadian. Nah, itu juga uh, contohnya seperti yang tadi saya jelaskan mengenai model regresi. Jadi kalau saya mau memprediksi gitu ya, misalnya saya tahu nih fasilitas tuh yang paling mempengaruhi gitu ya. Orang mau datang lagi ke restoran saya misalnya. Maka kalau saya memperbaiki fasilitasnya lebih baik lagi, berapa persen peningkatan dari customer saya mau balik lagi? Nah, diketahui angkanya yaitu adalah sebesar 15% gitu ya. Oleh karena itu yang disebut dengan analisis prediktif gitu ya. Mereka bisa memberitahu apa yang mungkin terjadi. Nah, kemudian sebelum model digunakan untuk prediksi, biasanya model harus divalidasi dengan data yang ada. Oleh karena itu, biasanya ada validasinya gitu ya dengan uji-uji yang sebelumnya ya. Entah itu uji validitas, reliabilitas, dan uji-uji lainnya ya. Oke, jadi ini adalah contoh yang tadi saya jelaskan di awal. Oke, lanjut analisis prediktif gitu ya. Uh, Oke, masih sama analisis prediktif ya. Ini adalah mengambil data historis dan dimasukin ke dalam mesin learning yang telah dibuat apa istilahnya adalah aplikasinya gitu ya. Nah, kemudian model tersebut diterapkan pada data saat ini untuk bisa memprediksi apa yang terjadi selanjutnya. Nah, biasanya ada yang pakar-pakarnya seperti data scientist, data analisis, digital marketing marketers, itu biasanya mereka bisa melakukan predictive analysis gitu ya dengan cara-cara seperti ini. Nah, toolsnya yang banyak dipakai memang Python, R, RapidMiner, dan lain-lain ya. Ini R ini keluar terus, artinya memang aplikasi R ini bisa dilakukan untuk analisis prediktif, deskriptif, preskriptif gitu ya. Oke, nah ini preskriptif selanjutnya. Oke, kalau analisis preskriptif itu bedanya adalah mereka menggunakan model prediksi untuk memprediksi berbagai hasil dan tindakan terbaik untuk setiap hasil, gitu ya. Jadi udah tahu nih, ini yang misalnya fasilitas yang paling baik, kemudian kalau ditingkatin fasilitasnya berapa persen pengaruhnya terhadap customer mau balik, kemudian apa namanya bisa juga diprediksi tindakan terbaik untuk setiap hasil gitu ya. Dan itu bisa lagi dilakukan tambahan analisisnya. Oke, analisis preskriptif itu bertujuan untuk menjawab apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkannya, gitu ya. Apa yang kita dapat lakukan untuk mewujudkannya. Oke, beberapa toolsnya adalah uh, Python, R, dan seterusnya. Oke, nah kalau misalnya kita ngomongin big data itu sendiri, ya jadi itu adalah tadi sebelumnya kita ngomongin mengenai analisis yang bisa dipakai untuk menganalisis big data. Ya, ada analisis A, B, C. Tapi sebenarnya apa sih big data? Kalau misalnya kita lihat ya, big data itu adalah sebenarnya kumpulan data yang volumenya, kecepatannya, atau berbagai target yang sulit untuk disimpan, dikelola, diproses, dan dianalisis menggunakan database tradisional dan alat pemrosesan data. Jadi istilahnya volumenya gede banget dan cepet banget gitu ya. Dan kemudian biasanya mereka akan lebih susah untuk kemudian disimpan dalam satu hal gitu ya. Satu database aja gitu ya. Itu disebut dengan big data. Nah, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan eksponensial ya, atau kita ngomongnya biasanya tsunami data gitu ya, dalam data terstruktur maupun juga tidak terstruktur yang dihasilkan oleh teknologi informasi, industri, perawatan kesehatan, IoT dan sistem lainnya ya. Jadi semua industri itu sekarang karena sudah go apa menggunakan teknologi gitu ya, ya karena memang kita memasuki industri 4.0, adanya tsunami data gitu ya. Jadi datanya semakin banyak.
ya. Nah, ini adalah big data dan open data yang diinisiatif oleh pemerintah di seluruh dunia. Jadi nggak cuma Indonesia aja sekarang yang apa istilahnya mengeluarkan big data, tapi hampir semua dunia gitu ya menggunakan big data gitu ya. Misalnya Dubai dia menggunakan Smart City Dubai gitu ya. Apa itu Smart City Dubai? Ya hanya mereka yang tahu gitu ya. Kira-kira apa Smart City yang kemudian mereka melibatkan big data. Tapi kalau Indonesia sendiri, itu kita sebenarnya sudah punya salah satu gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik mengenai big data di Indonesia, itu Bapak Ibu bisa masuk ke https://data.go.id/home ya, atau untuk maksudnya untuk home-nya gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu tuh bisa mencari data Indonesia dalam satu portal. Apa sih contohnya? Ya contohnya demografi, berapa jumlah apa namanya populasi yang usianya 15 tahun sampai 20 tahun gitu ya. Itu semuanya ada di situ, gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata produk kita ini yang apa namanya fokus target pasarnya adalah anak-anak di usia 15 tahun sampai 20 tahun karena biasanya mereka itu masih di usia-usia SMP dan SMA misalnya ya gitu misalnya gitu ya SMP dan SMA, maka jumlahnya di Indonesia adalah berapa ratus ribu gitu ya. Sehingga kita bisa istilahnya kalau kita pitching gitu ya, kita bisa kasih apa namanya pandangan ke depan apa namanya produk kita ini memiliki potential buyer gitu ya sebesar berapa ratus ribu orang gitu ya. Nah, kalau potential buyer ini ya ratusan ribu ini menghasilkan keuntungan Rp500, maka potential income-nya akan berapa miliar. Nah, itu kan kemudian yang bisa kita dapatkan informasinya dengan mengakses big data punyanya Indonesia gitu ya ketika pangsa pasarnya orang Indonesia dan spesifikasi tertentu gitu ya. Oke, ada yang ingin berkomentar? Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman menggunakan big data di Indonesia dan fungsinya digunakan sebagai apa? Silakan menceritakan pengalamannya. Oke, Bapak Ibu. Monggo mungkin ada pengalaman Bapak Ibu Lagi ini ya. big data ya. Kalau biasanya mungkin Bapak Ibu ambil datanya di mana biasanya? Oke, Mungkin Pak Eli dari silakan. mungkin dari Silakan Pak saya Eli. ya, Bu. Monggo. Kalau big data mungkin saya belum pernah, tapi saya tuh pernah kan saya bekerja di bidang apa penyedia buku-buku sekolah gitu ya, Bu. Jadi memang kita juga apa menjual ke sekolah-sekolah. Nah, biasanya kita tuh screening data sekolah itu di data Dapodik. Itu bisa nggak sih, Bu? Nah, itu kita di situ kan ada Bisa datanya benar. itu sangat lengkap ya, data Hmm. Dapodik itu. Dulu saya kerja kan di daerah Jakarta Utara ya, daerah Jakarta. Nah, itu saya mencari berdasarkan lokasi di situ. Jadi kita memang ekspansi ke beberapa sekolah yang memang kira-kira sekolah mana nih yang belum kita kasih penawaran. Nah, kita itu ambil data dari situ. Kemudian setelah di Jakarta sudah pindah ke Bandung, nah itu juga lumayan membantu sih, Bu. Jadi data-data yang punya Dapodik ini tuh membantu eh, kita untuk mencari data-data sekolah gitu di eh, apa namanya daerah di mana kita ditempatkan kerjanya gitu. Itu sih, Bu. Jadi mencari sekolah yang akan diprospek gitu tuh, Mas. Iya, Jadi betul. kita Mencari tahu. sekolah yang akan diprospek karena di data Dapodik itu sangat lengkap ya, Bu. Mulai dari kurikulum yang digunakan apa, kemudian jumlah siswanya berapa, tenaga pengajarnya berapa gitu, sampai ke detail dari fasilitas di sekolahnya itu apa gitu. Jadi kan kita juga punya persiapan gitu kan buat masuk ke sekolah itu tanpa harus yang door to door gitu, ngerti nggak sih, Bu? Jadi kita Hmm. kita olah dulu data di Dapodik itu, kemudian kita punya skala prioritas kira-kira sekolah mana nih yang akan kita follow up pertama kali gitu, kayak gitu sih, Bu. Oke, itu termasuk juga penggunaan big data gitu ya dan Oh, ya, spesifik termasuk ya, Bu. memang. Oke, Mm-mm. terima kasih sharingnya Pak Eli. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya yang pernah memiliki pengalaman menggunakan big data dalam melakukan pekerjaannya. Kayaknya kemarin di kelas ini tuh ada yang IT ya kalau nggak salah. Atau ada yang bekerja sebagai digital marketing ya. Ini karena kuliahnya digital marketing mungkin ada yang
data analis nih kerjanya gitu ya. Nah, ini mungkin bisa sharing sedikit kira-kira apa yang pernah dilakukan. Oke, Pak Denny. Pak Denny ada pengalaman, Pak. Pak Denny Surya Saputra. Biasanya nih Bapak Ibu mungkin ini Bu memanfaatkan data untuk ininya ya. Apa? Karena Marketingnya banyak mungkin ya. ya. Oke, Pak Denny ada pengalaman menggunakan big data dalam bekerja? Kalau pengalaman untuk menggunakan big data sih belum ada, Bu. Cuman emang basicnya itu kebanyakan di logistik sih, Bu. Oh, logistik apa, Pak? Pengalaman saya banyak kan di logistik bagian retail sih, Bu, dalam pengecekan keluar masuk barang. Oke, itu sudah menggunakan aplikasi ERP? Sementara waktu pengalaman saya sih dia makainya eh, My Money apa kalau nggak salah tuh, Bu. Waktu saya di Heeh. Trans Retail. Oh, tujuannya apa, Pak? Itu biasanya kalau aplikasinya itu datanya itu buat apa aja tuh? Biasanya sih data-data orderan-orderan supplier masuk dan pengeluaran, dan kita juga memudahkan untuk stop opnam secara tahunan gitu, Bu. Ya, ya. Bagian logistik tuh memang paling ini ya Pak, ya, berat ya Pak ya, apalagi udah stok up 6 ya Pak, pusing. Oke, oke, oke. Jadi dengan adanya apa namanya aplikasi tersebut, apakah ada efek positifnya gitu Pak? Efek positifnya sih lebih memudahkan kita untuk menganalisa datanya sih, Bu, antara plus minusnya. Ya Dari Mbak, pengeluaran, jadi barang yang sebenarnya sama barang yang ada di aplikasi gitu ya, tinggal dicocokin aja gitu ya Pak ya? betul, Bu. Oke. Oke, terima kasih Pak Denny. Satu lagi mungkin, Sama-sama, Bu. kalau yang di bidang pendidikan, Pak Sukandar ada pengalaman Pak menggunakan big data mungkin Pak? eh sudah dari situ, Bu. Oh, sekarang di mana Pak? Hampir sama kayak Pak Denny kayaknya kerjaan saya sekarang itu. Logistik. Logistik untuk material konstruksi. Jadi kan sering itu, Bu. Jumlahnya gini, bukan big data sih ya. Eh, Jumlah dalam satuan yang ribuan, apa namanya, keluarnya, masuknya, ngontrol bahan maupun barang. Cuman gini, kalau pas tender-tender gitu, Bu, Hmm. kan konstruksi. Jadi di tempat saya itu kan dia ada industrinya, manufakturnya, juga Hmm. ada perusahaan yang kerjakan konstruksinya. Intinya nggak cuma satu perusahaan, ada sekitar 10 atau berapa gitu loh. Jadi kan beda-beda bidang usahanya. Nah, ketika apa namanya mau tender itu biasanya kita memang melihat-lihat entah namanya itu apa, searching di Google gitu, data-data harga-harga material, Bu. Jadi mereka pakai harga berapa, kita pakai harga berapa, karena di setiap dokumen lelang atau tender itu kan harga yang tidak apa, harga yang tidak realistis itu langsung langsung cut, maksudnya Oke. itu langsung kalah gitu, Bang. Tapi Hmm, hmm. bagaimana supaya kita bisa menang dengan harga di bawah? Jadi melihat, jadi gitu tadi maksudnya. Lihat-lihat harga di sana, di sana, di sana. Kalau pakai yang terutama yang sering kita lihat acuannya adalah Kalvari sih kalau di Jawa Timur, Kalvari Mojokerto. Itu kan dia beton-betonan seperti itu. Dan juga ada data yang apa namanya, tempat-tempat yang lain juga sih. Mungkin bisa saya bilang bukan big data lah kalau menurut saya. Hmm. Cuman memang uh, kita bandingkan gitu loh, Bu. Jadi, oh kita pakai harga sekian di sana mana, kalau supplier yang Jawa Tengah seperti apa. Jadi mungkin kalau di Pak Edi tadi mungkin terbilang big data ya, karena apa ya, Nah, data tujuannya itu ke pendidikan. banyak sekolah di Indonesia gitu loh. Cuman Hmm. kalau kita enggak lah, kalau se-Indonesia enggak lah, karena kita mainnya memang di APBD aja. Jadi hanya lokasi di kota saya sekitarnya lah seperti itu. Otomatis persaingannya pun juga enggak seketat kalau pakai APBN ya, mungkin seluruh Indonesia. Jadi kalau pengalaman saya di data walaupun bukan big ya, tapi ya lumayan kecil lah. Itu biasanya kita mencari data-data perbandingan harga. Oke, Harga terima kasih Pak. material ya, harga material untuk kebutuhan konstruksi itu. Seperti itu, Hmm. Bu. Terus Maaf, Bu, strateginya jadinya. gimana Pak biar lolos tender kalau di harga? Apa harga aja atau gimana Pak? Strategi yang positif sama negatif, Bu. Boleh, boleh, boleh. Oh, Nah, itu seru yang ya, negatif. yang positifnya dulu aja, Bu. Yang positifnya
kita harus tahu. Jadi kita ada informasi dari dalam, maaf, ini contoh buruk. Jadi ada informasi dari dalam, nilai berapakah nilai terendahnya? Oke, kita ambil nilai di atasnya terendah itu. Jangan sampai pas nilai terendah atau apalagi di bawahnya, pasti langsung kalah. Jadi di atasnya nilai terendah. Oke, kemudian kita lihat di atasnya berapa. Karena kalau kita tawar semakin rendah, keuntungan kita semakin kecil. Dapat apa? Tidak Hmm, dapat apa-apa. dapat Kita apa-apa. menghidupi orang banyak, ratusan orang. Jadi otomatis lihat yang lain juga. Oke deh, kita turun sekian, udah masuk ini sudah di atasnya nilai minimal, udah di atas nilai minimal masuk, Hmm, tapi nggak terlalu jauh ke atas, nggak terlalu jauh ke atas kita kalah. Terus yang hmm, kedua, jalan yang negatif ya otomatis pegang masing-masing kepala dinasnya. hmm. Mas Jadi, sebelah sana siapa siapa, kemudian di mana, jadi di dinasnya terutama PU, kemudian di tingkat kepolisian, ya tahu sendiri lah Bu, dunia seperti itu kan dunia dunia kejam dan dunia jahat semuanya ya. Ada LSM juga yang bermain, jadi ya maaf, kalau dibilang bersih, sampai kiamat pun Indonesia tidak akan pernah bersih. susah Pasti. ya, Pak ya. Tidak Susah ya. bisa sampai kiamat. Kecuali Indonesia dibom, Bu. Jadi tinggal sisakan 2 orang saja. Yang bertiga Mm-mm. bersih, ya Adam sama Hawa. Kemudian Ada sama. ada pertumbuhan lagi gitu loh. Sampai kiamat Nama tidak saya akan bukan, bisa. iya namanya bukan Hadam, saya bukan Hawa lagi namanya ya. Ya intinya Iya gitu loh, benar. Bu. Tidak sampai apa ya, ya fatal gitulah. Ya kita pengen tahu Hmm. aja nih, kalau mau lolos seperti apa syaratnya, gini 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 gini. Oke, nanti yang sebelah sana itu saya yang dapat ya, syaratnya apa. Jadi kita juga penuhi semuanya gitu, nggak kemudian Hmm. apa ya Bu, kayak sombong terus harus saya, enggak, syaratnya gini gini loh kalau dapat sana. Oke, kita penuhi semuanya, harganya harus sekian. Maksudnya adalah syarat-syarat itulah yang mungkin bocoran buat kita gitu loh. Tapi Hmm. kita penuhi syarat itu. Jadi kita hanya mendapatkan informasi syaratnya apa sih untuk dapat sana, kerjaan sana, hanya gitu aja. Oh, tapi oke oke. Jadi belum tentu pasti keterima gitu kan Pak maksudnya. Ya sudah tentu. Oh, Enggak, belum sudah tentu. belum Salah. belum dulu, belum dulu, belum. Oke, terima kasih Pak Sukandar. Wah, Sama-sama. ini ini ya dark 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 side ya dari bisnis. Oke. Oke, oke, kita masih punya waktu 30 menit. Eh Tadi ini ada beberapa karakteristik big data. Ya, yang pertama volumenya besar, velocity atau kecepatannya biasanya real time-nya juga tinggi, variasinya juga apa namanya? Biasanya datanya ada yang terstruktur, ada juga yang tidak struktur ya, ada yang semi terstruktur. Tergantung kalau misalnya kita ngomongin data BPS Indonesia misalnya itu biasanya mereka sudah datanya terstruktur. Kalau Bapak Ibu mau download langsung itu biasanya mereka menyediakan ada PDF-nya, ada Excel-nya gitu ya tergantung veracity atau keakuratannya itu menyangkut tentang kevalitan sebuah data apakah bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Nah, dengan banyaknya bentuk data, kebenaran tentang sebuah informasi menjadi kurang terkontrol, seperti sistem akademik sebuah fakultas di mana untuk jenis kelamin dibedakan menjadi L dan P untuk perempuan, sedangkan sistem akademis fakultas lain itu dia istilahnya pakai P dan W. Oke, jadi terkadang dengan adanya apa namanya penggunaan istilah ya itu kemudian bisa membuat menjadi keakuratannya apa semakin kecil gitu ya karena menggunakan istilah yang berbeda-beda. Oke, nilai data mengacu pada kegunaan data untuk tujuan yang dimaksudkan. Jadi tujuan akhir dari sistem analisis big data adalah mengekstrak nilai dari data tersebut. Oke, ini adalah contoh spesifik domain dari big data. Ada yang asalnya dari analisis web, ada yang digunakan untuk penargetan dan analisis iklan. Ya, biasanya kalau analisis iklan ini biayanya adalah pay per click ya atau PPC, di mana pengiklannya itu baru bayar ya setiap kali pengguna klik iklannya mereka gitu ya. Nah, ini sebenarnya tujuan utama dari digital marketing gitu ya. Dengan budget yang bisa diatur, target pasar yang sangat spesifik gitu ya, mereka bisa menargetkan analisis iklan ya. Makanya Bapak Ibu nggak usah kaget, uh, apa lagi searching sesuatu tiba-tiba iklannya langsung keluar. Oh nggak usah kaget gitu ya, karena itu yang menjadikan big data tujuannya. Kita lagi cari sepatu gitu ya, merek apa, maka iklannya langsung keluar ya.
Oke, bidang keuangan juga zaman sekarang sudah pakai big data gitu ya. Apalagi apa namanya online pinjaman online gitu ya, pinjol itu biasanya mereka menggunakan big data untuk bisa mengidentifikasi ya resiko dari orang yang mau ngambil kredit. Nah, biasanya kalau di perbankan itu mereka menggunakan BI checking ya. Jadi mereka dilihat nih, oh orang dengan nama ini, KTP ini itu ngambil kredit di mana aja dan riwayat kreditnya gimana gitu ya. Makanya ada level-levelnya gitu ya. Kalau call satu berarti dia pernah terlambat sekian sekian hari gitu ya. Kalau udah callnya sampai 5, wah itu udah sampai gagal bayar biasanya. Karena saya punya pengalaman kerja di bank gitu ya. Oke. Ada juga bisa mendeteksi penipuan ya dan juga big data bisa dipakai untuk bidang kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah beli asuransi kesehatan yang swasta, itu biasanya mereka menggunakan big data gitu ya. Orang-orang yang udah sakit, mereka udah akan tahu gitu ya. Karena apa? Dapat info dari mana? Dapat info dari rekam medis yang pastinya diupload oleh masing-masing rumah sakit ya. Jadi orang kalau udah sakit itu biasanya akan susah ya untuk beli asuransi, apalagi kalau sakitnya jantung gitu ya. Nah, itu pasti bakal banyak masuk rumah sakitnya misalnya, sehingga asuransi itu banyak juga yang mereka menolak nasabah seperti itu. Oke. Nah, ini ada satu satu apa namanya ilustrasi video yang menurut saya uh, bagus juga gitu ya. Bukan hanya bagus, tapi ironik gitu ya mengenai big data. Oke, silakan Bapak Ibu bisa tonton. Hello. Is this Gordon's Pizza? No sir, it's Google's Pizza. Did I dial the wrong number? No sir, Google bought the pizza store. Oh, alright, then I'd like to place an order please. Okay sir, do you want the usual? The usual? You know what my usual is? According to the caller ID, the last 15 times you've ordered a 12 slice with double cheese, sausage, and thick crust. Okay, that's what I want this time too. May I suggest that this time you order an 8 slice with ricotta, arugula, and tomato instead? No, I hate vegetables. But your cholesterol is not good. How do you know? Through the subscriber's guide. We have the results of your blood tests for the last 7 years. Maybe so, but I don't want the pizza you suggest. I already take medicine for high cholesterol. But you haven't taken the medicine regularly. 4 months ago you purchased from Drug Sale Network a box of only 30 tablets. I bought more from another drugstore. It's not showing on your credit card, sir. I paid in cash. But according to your bank statement you did not withdraw that much cash. I have another source of cash. This is not showing on your last tax form, unless you got it from an undeclared income source. To hell with your pizza. Enough. I'm sick of Google, Facebook, Twitter, and WhatsApp. I'm going to an island without internet, where there's no cell phone line, and no one to spy on me. I understand, sir, but you'll need to renew your passport. It expired 5 weeks ago. Oke ya, jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar gitu ya, bahwa big data bisa se-ekstrim itu gitu ya, sampai tahu mengenai tingkat kolesterol ya, karena memang hasil rekam medik itu semuanya udah pasti diupload ke sana gitu ya. Itu yang terjadi juga sih di Jepang gitu ya. Nggak, di sini nggak akan ada orang yang lolos yang punya income tinggi pasti bayar pajaknya juga tinggi. Nggak ada yang lolos gitu ya. Yang bisa lolos adalah ketika punya anak banyak ya. Jadi di sini memang Jepang tuh agak pinter gitu ya. Pinternya memang memaksa kita untuk punya anak banyak kalau nggak mau bayar pajak. Jadi semakin banyak anaknya Bapak Ibu ya, itu pajaknya semakin menurun gitu ya. Makanya ada orang Indonesia di sini yang kerja di sini ya. Ini case-case asli gitu ya. Anaknya 3, saking kurangnya dia ngajak beliau itu ngajak ibunya. Jadi tanggungannya bisa 5 orang, anak 3, ibunya 1, istrinya tidak bekerja. Jadi
lolos dari pajak. Itu pinter juga gitu ya. Jadi ibunya udah tua, udah masuk masuk pensiun, bapaknya udah meninggal, jadi ibunya dibawa ke Jepang sebagai apa namanya tanggungannya beliau. Jadi nggak kena pajak ya, karena di sini pajaknya luar biasa tinggi gitu ya. Sampai apa namanya warga negara Jepang tuh mereka mengeluh, mereka itu eh, punya uangnya gajinya tinggi, tapi mereka tidak bisa menabung, nggak bisa memanfaatkan uang itu untuk mereka sendiri. Makanya di sini banyak warga-warga tuh yang nggak punya rumah, Bapak Ibu. Mereka tuh seumur hidupnya mereka itu sewa rumah, gitu ya. Termasuk rumah yang saya tempatin ini adalah punyanya pemerintah, gitu ya, khusus untuk warga-warga yang pendapatannya 30 juta ke bawah. Jadi 30 juta per bulan ke bawah itu dianggap warga miskin, ya. Jadi saya ini termasuk warga miskin di sini, gitu ya. Income di bawah 30 juta per bulan tuh miskin. Walaupun ya hampir semuanya di sini punya mobil Bapak Ibu. Jadi saya tuh tinggal di sini tuh agak agak lucu gitu ya. Di mana fenomenanya tuh sangat kebalik dengan Indonesia. Di sini mobil lebih murah daripada harga motor gitu ya. Jadi motor di sini mahal. Karena nggak ada yang mau pakai motor di sini, gitu ya. Orang yang mau pakai motor tuh hanya hobi. Yang pakai Harley Davidson atau motor-motor yang besar itu mereka hanya hobi aja gitu ya. Jarang banget orang yang mau pakai motor. Jadi orang semiskin apapun di Jepang itu pasti naik mobil gitu ya. Udah tua itu pasti mereka naiknya mobil gitu. Karena murah aja mobil di sini ya. Terakhir ada iklan mobil tuh mobil tahun 2011 Bapak Ibu. Harganya cuma 16 juta dan gak ada yang mau beli. Maksudnya istilahnya ngapain beli-beli mobil gitu ya. Jadi saya tuh agak ya ampun kalau bisa mobil dibawa ke Indonesia gitu ya. 16 juta harganya saya beli mobil di sini tuh 16 juta. Saya juga beli kebetulan karena kita nggak bisa naik motor gitu ya. Motor hanya boleh untuk satu orang. Ya kan nggak mungkin dong goncengan tiga kayak di Indonesia gitu ya. Itu di sini nggak boleh banget. Jadi emang semua orang harus naik mobil kalau lebih dari satu orang. Gitu. Nah itu adalah salah satunya gitu ya ketika mereka sudah punya data yang sangat real time gitu ya mau ngumpetin gimana caranya itu pasti kedetek sama pemerintah gitu ya tapi bagusnya mereka pajaknya nggak dikorupsi jadi benar-benar dipakai sama orang-orang yang membutuhkan makanya sekolah di sini gratis setiap ada kenaikan harga dapat bantuan gitu ya kemarin saya barusan cair uang bantuan untuk anak. Jadi satu anak itu setiap bulan dikasih bantuan Bapak Ibu. Satu anak 1,5 juta, yang kecil, yang di atas 5 tahun itu 1 juta rupiah. Jadi setiap bulan saya dapat uang 2,5 juta dari pemerintah gitu ya. Hanya dengan punya anak. Jadi mereka tuh seneng kalau misalnya apa rakyatnya punya anak. Dikirimnya itu setiap 2 bulan sekali. Jadi tadi kemarin saya barusan cair 10 juta rupiah gitu ya. Hanya untuk biaya anak. Nah itu di Indonesia kalau mungkin pajaknya tidak dikorupsi, mungkin kita bisa sehebat itu gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dapat bantuan, harga harga naik sedikit dikasih transfer. Nah itu pemerintahnya kalau benar-benar apa namanya mengelola pajak dengan baik gitu ya. Oke, oke, ini ada beberapa contoh-contoh aplikasi IoT ya. Jadi selain big data, nah ini ada komen Pak. Makmur tanpa korupsi. Iya, Indonesia tuh makmur banget sebenarnya Pak, Bapak Ibu ya, tanpa korupsi gitu ya. Pokoknya kalau nggak dikorupsi, benar-benar dipakai untuk kemaslahatan rakyat, saya pikir kita bisa lah gitu ya. Sekolah gratis dengan level apa gaji guru yang bagus. Di sini tuh gurunya gajinya 20 juta per bulan gitu ya. Walaupun mereka gurunya TK, SD, SMP negeri, ya rata-rata segitu gitu ya, 20 ribu. 20 juta gitu ya. Jadi ya mereka mengajarnya juga totalitas banget, benar-benar memperhatikan satu persatu perkembangannya dan seterusnya. Oke. Jadi kalau ada apa namanya gagasan calon presiden gitu ya, yang baru nanti ini mau memberikan gaji guru 30 juta, yaitu sah-sah aja harusnya gitu ya. Kalau tidak dikorupsi uangnya gitu ya. Saya yakin karena kan kita kan negara dengan masyarakat yang banyak gitu ya dan banyak dari kita yang membayar pajak.
Oke, nah selain ngomongin IoT ya, big data biasanya juga ada kaitannya dengan IoT ya, IoT, Internet of Things ya. Nah, Internet of Things ini juga apa namanya juga digunakan dalam industri 4.0. Nah, contohnya apa? Ada smart road ya, jadi smart jalan gitu ya. Dia biasanya di mana jalannya ini dilengkapi dengan sensor yang dapat memberikan informasi saat real time gitu ya tentang kondisi mengemudi, perkiraan waktu tempuh, peringatan jika terjadi kondisi yang buruk, adanya macet, ada kecelakaan ya. Ini ada beberapa aplikasi yang apa namanya bisa menangkap itu gitu. Jadi kalau jalannya dilengkapi dengan sensor itu, maka dia bisa mengirimkan data secara real time. Nah, di Indonesia ini sudah banyak diterapkan nih ya. Saya yakin pasti Bu Lilis dan dosen-dosen di Asia ini sudah tahu nih mengenai IoT atau juga smart irigasi ya. Jadi katanya petani zaman sekarang ya, ini dia justru tidak terlalu banyak terjun ke lapangan, hanya di ruangan sambil ngecekin HP ya. Bener nggak sih kayak kayak begitu gitu ya? Nah, ini ada satu videonya yang saya ambil Bapak Ibu mengenai irigasi yang menggunakan IoT dan blockchain ya. Nanti di sana juga dijelaskan sebenarnya blockchain itu apa. Nah, ini istilah-istilahnya gitu ya. Oke, silakan kita nonton dulu videonya. Ya, kalau bicara soal petani ini pasti bayangannya seperti yang ada di belakang saya. Tapi kalau petani modern berbeda ya, berada di dalam ruangan, megangnya gadget berisi aplikasi. Keterbatasan pertanian hingga permasalahan iklim seperti global warming bisa terjawab melalui sistem teknologi yang satu ini. Kita lihat yuk. Pertanian konvensional memang memiliki keterbatasan. Mulai dari lahan yang sempit, ketergantungan akan cahaya matahari, belum lagi pengaruh geografis seperti cuaca. Namun, keterbatasan tersebut terjawab dengan hadirnya Sistem Control Environment Agriculture atau CEA yang digadang sebagai cara bertani di masa depan. Sistem CEA sudah banyak digunakan di berbagai negara, seperti di Israel, Belanda, Amerika, Jepang, Singapura, termasuk di Indonesia, salah satunya di Greens, Jakarta. Control Environment Agriculture merupakan sistem pertanian terbaru yang dilakukan dengan mengendalikan lingkungan tempat tumbuh tanaman sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan. Aspek yang dibutuhkan tanaman digantikan dengan alat dan teknologi. Seperti media tanah dapat diganti menggunakan busa dan air, cahaya matahari dengan lampu, sedangkan cuaca dan kelembaban dengan tabung karbon dioksida yang sudah disiapkan. Semua alat tersebut dihubungkan ke internet yang dikenal dengan istilah Internet of Things. Kontrol dan monitoring tanaman dilakukan dengan menggunakan aplikasi. Kita bisa mengontrol apakah tanaman ini kekurangan air, cahaya, atau karbon dioksida, sehingga bisa otomatis ditambahkan atau dikurangi. IoT tersebut akan terhubung dengan blockchain. Blockchain menjadi tempat mengumpulkan dan menyimpan data yang didapat dari tumbuhan dan digunakan sebagai otak untuk memformulasikan bagaimana cara terbaik untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Nih, kita benar-benar bisa precisely manage dan kontrol bentuk tanamannya, rasa tanamannya, ya dari tebal daun, ketinggian batangnya, sampai kepahitan atau kemanisan rasa apa yang kita tanam. Seperti itu. Itu dengan apa kita manage-nya? Dengan kontrol environment itu. Jadi yang optimal itu seperti apa kan? Itu nggak ada yang tahu. Hanya orang taunya daerah sini bagus, daerah sini kurang bagus. Nah, itu kita mau mempelajari dan mau cari tahu. Jadi kalau apapun yang kita tanam, hasilnya pasti bagus. Pengaturan tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan diciptakan lingkungannya sesuai yang diinginkan. Oke, sekarang kita mau coba kontrol environment dari tanaman stroberi yang biasa tumbuh di dataran tinggi ya Mas? Iya. Karena stroberi lebih optimal di dataran tinggi. Berarti yang kita harus atur apanya aja nih? Yang pertama ada suhunya dulu harus lebih rendah, kelembabannya harus lebih tinggi, CO2-nya lebih tinggi, sama lama penyinarannya lebih pendek. Oh. Sistem CEA ini berbeda-beda pengaplikasian dan teknologinya di setiap tempat. Seperti di Agro Eduwisata Ragunan, tanaman ditanam di dalam kontainer menggunakan sistem CEA namun tidak menggunakan tabung karbon dioksida. Tapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan panen yang lebih cepat dan kualitas yang lebih baik jika dibanding bertani konvensional. Kita nggak perlu repot-repot lagi untuk
kayak nyiram, kemudian terus apa namanya kontrol-kontrol gitu ya. Kalau di luar kan kadang-kadang kan hujan ya kondisinya ya gitu. Kalau di dalam kan dia full matahari, terus otomatis umur panennya juga lebih cepat gitu ya. Semua jenis tanaman bisa ditanam, asal disesuaikan juga dengan media tanam dan formulanya. Namun memang, CEA juga sangat tergantung dengan energi listrik dan internet dalam pengoperasiannya. Sandra Insanasari, Probokus Hartoyo, Jakarta. Oke, jadi itu adalah studi kasus ya, studi kasus asli yang sudah diterapkan oleh Indonesia. Jadi banyak industri-industri di Indonesia yang sudah menerapkan IoT dan menggunakan blockchain ya. Kira-kira Bapak Ibu, saya tadi sedikit apa namanya kasih clue di depan apa sih sebenarnya blockchain ya, tadi di video sempat dijelaskan. Kita diskusi aja ya mengenai informasi apa itu blockchain gitu ya. Silakan nanti saya kasih waktu sekitar 5 menit ya. Kita punya waktu sekitar berapa 12 menit lagi. 12 menit Bu Mega, betul. Iya, 5 menit Bapak Ibu silakan cari aja boleh dimanapun informasi apa itu blockchain dan juga silakan dijelaskan semudah mungkin gitu ya. Blockchain itu istilahnya apa? Silakan 5 menit dari sekarang. Oke, silakan Bapak Ibu yang sudah bisa menemukan informasinya. Blockchain yang ini sebenarnya mungkin contoh-contoh di internet itu lebih menjelaskan blockchain di bidang keuangan ya. Ada hubungannya dengan cryptocurrency, tapi yang mungkin yang bisa dibahas blockchain dalam hal pertanian tadi gitu ya. Kira-kira apa sih sebenarnya fungsi dari blockchain? Silakan Bapak Ibu. Siapa nih yang belum ngomong hari ini? Apa fungsi blockchain dalam IoT khususnya di bidang pertanian? Nah, karena ternyata blockchain itu tidak hanya hubungannya dengan kripto gitu ya, kriptoan gitu ya. Tapi apa sebenarnya blockchain dalam pertanian? Oke, mungkin mau dicoba dijawab Pak Eli yang di Boleh hasil Bu yang dari dari saya. dibaca. Boleh Pak. Mm-mm. Kalau tadi sebetulnya saya lihat dari videonya ya Bu, belum sempat cari-cari di internet juga apa itu Oke. blockchain. Cuma dari tadi yang pemaparan di video, saya jadi tahu kalau blockchain itu ibarat kata tuh kayak otaknya gitu. LOT itu kan kayak ibarat kata semua transaksi, mencatat semua transaksi yang ada di apa sistem apa tadi ya Bu, sistem pertanian menggunakan teknologi gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya yang pertanian dengan teknologi ini kan akhirnya mencatat semua semua apa namanya pertanian yang entah itu dari pencahayaannya, kemudian hal apapun itu sehingga bisa apa namanya menghasilkan panen yang lebih cepat yang kayak gitu-gitu. Dan tentunya kan itu nantinya akan direkam oleh si blockchain itu Bu sebagai otaknya. Jadi nanti keputusan-keputusan di masa yang akan datang tuh bisa ngambil keputusan cepat gitu. Harus bagaimana nanti apa memperlakukan satu tanaman ya yang satu dengan yang lainnya gitu sih Bu. Kalau Oke. itu sih kalau dari saya. Oke, ada tambahan mungkin Bapak Ibu? Silakan Pak Martinus. Ada tambahan mungkin Pak? Oke. Pak Martinus, Pak Yeri Adi, Pak Justinus. Oke. Jadi benar Pak, jadi blockchain itu adalah otaknya gitu ya. Bahkan kemarin itu saya sempat ada informasi mengenai aplikasi untuk menyembuhkan tanaman. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu, wah ini seneng tanaman gitu ya. Terus kemudian tanamannya ada yang sakit ya, karena kan nggak hanya tanaman juga makhluk hidup bisa sakit gitu ya. Itu hanya dengan difoto, kemudian informasinya langsung didapetin, obat yang paling cocok apa, jenis penyakit yang seperti ini tuh jenis penyakitnya sebenarnya kenapa gitu ya. Artinya mereka benar-benar menyimpan transaksinya di situ berdasarkan datanya. Karena untuk menjawab pertanyaan itu kan pasti udah ada datanya. Oh, penyakit yang apa namanya ya seperti ini sakitnya A, obatnya B, C, D gitu kan. Nah, kemudian dari situ mereka bisa apa namanya memberikan solusi. Nah, sama kalau pertanian itu blockchain-nya itu adalah pusat datanya gitu ya, yang disebut dengan otaknya yang sudah terjadi dalam pertanian.
Oke, sekarang Indonesia industrinya sudah semaju itu gitu ya, apalagi nanti industri 5.0 itu yang digadang-gadang adalah ide mengenai robotik dan AI. Ya, mungkin itu sudah masuknya ke 5.0. Jadi kalau AI itu blockchain-nya atau otaknya itu udah nggak perlu diminta lagi, langsung mereka action sendiri gitu kan. Nah, itu kan yang action sendiri ya AI-nya itu ya. Jadi itu yang kemudian apa namanya menjadi gagasan di masa yang akan datang. Oke, Oke, kita punya 5 menit terakhir. Silakan Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan. Kalau tidak, saya langsung kembalikan ke Bu Lilis. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mega. Wah, materinya hari ini menarik Bu Bapak Ibu. Banyak insight yang bisa kita dapat ya dari penjelasan Bu Mega tadi. Ya. Mungkin ada yang mau tanya kepada Bu Mega sebelum masih ada waktu 5 menit loh, Eman-Eman. Boleh Bapak Ibu tanya apa aja juga boleh. Nggak usah yang ada hubungan dengan pelajaran hari ini juga oke. Kalau saya mau Silakan tanya, Mas. Ya, Bu Mas Mega Eli sehat ada ya? yang sehat-sehat. Ya Oke. nggak enak tenggorokannya aja Bu. Oh gitu. Jaga kesehatan Bu Mega. Siap. Vitamin. COVID Bu itu di sana. Nah itu Pak. Di sini lagi happening lagi COVID Pak. Emang. Iya, Tapi ada ada. ada berita katanya juga. Tapi enggak seketat dulu. Maksudnya apa namanya? Hmm. Ngetes sendiri, beli alat jadi Hmm. apa namanya? Swalayan, enggak Hmm. seperti itu kayak dulu. Enggak Heboh sampai ya. meninggal gitu maksudnya. Cuman ya Benar-benar. tetap harus apa di rumah kok di rumah karena apa ya? Enggak kerja gitu loh. Nah, isolasi. Dulu isolasi di rumah seminggu, cuma nggak kata kita tamat gitu. Oh iya. Musim lagi Benar-benar. bisa Udah banyak buat. yang vaksin ya Pak ya. Benar-benar isolasi. Nah, Jepang benar nggak ada Pak. vaksin kan? Jepang masih ada vaksin kemarin Pak, masih malah Masih. yang malah yang berat-berat tuh, yang vaksinnya Moderna dan segala macam, yang Astra gitu, yang enteng-enteng tuh nggak diakuin malahan. Bu Mega sudah vaksin. Vaksin yang di Jepang belum, tapi vaksin Indonesia lengkap 3. Dia vaksin apa lagi banyak banget. Nggak ada. Udah cukup ya Pak ya. Oke. Cukup. Booster Oke, keempat Bu. Bapak Ibu. Ya, ada yang mau disampaikan lagi Pak Sukandar? Udah Bu, lain kali aja. Udah. Baiklah, Bapak Ibu, saya mencoba merangkum nggih dari apa yang sudah disampaikan Bu Mega, bahwasanya data ya, data itu penting untuk kita. Nah, dan kita perlu menganalisis data untuk apa? Ya, untuk kita bisa menginterpretasikan data, bisa dibaca, gitu ya. Nah, kemudian bisa kita gunakan juga untuk apa namanya? Memutuskan sesuatu ya. Seperti tadi dengan berdasarkan data kita juga bisa melihat ya fenomena yang di sekitar kita gitu ya. Kemudian kita bisa mengolahnya dan bisa berguna untuk hal-hal semacam kita bisa memprediktif gitu ya. Memprediksi tentang bagaimana data ke depannya. Nah, seperti itu. Dalam membaca data, dalam menganalisis data, kita juga bisa membedakan ya, analisis deskriptif, analisis diagnostik, kemudian analisis prediktif, semacam itu ya, dan juga analisis preskriptif. Nah, mungkin yang sekarang lagi booming itu ya big data tadi ya, eh, tentang bagaimana kita menganalisisnya, kita dan juga big data sangat berguna ya untuk kita sehari-hari. Seperti yang sudah disampaikan Bu Mega, dengan adanya big data ini, kita bisa hampir tidak apa ya, hampir mengetahui lah eh, tentang seseorang misalnya begitu. Dan ini tentunya sangat bermanfaat untuk bidang bisnis ya, dengan melihat banyaknya fenomena yang sekarang yang bisa kita lihat dari big data, kita bisa memanfaatkannya untuk bisnis-bisnis kita ya, untuk berevaluasi juga. Nah, semacam itu Bapak Ibu, dan juga mungkin eh
nantinya ya data-data ini juga bisa kita analisis menggunakan tools yang mungkin kedepannya juga akan disajikan oleh Bu Mega gitu ya. Nah, terus apa yang nanti akan diajarkan oleh Bu Mega itu masih rahasia ya. Seperti itu. Dari sini mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu sebelum saya tutup. Oke, untuk digital marketing pastinya data sangat diperlukan Bapak Ibu. Ya, sangat diperlukan. Jadi, nah mungkin mulai dari sekarang kita perlu belajar lagi untuk mengolah data, ya, dan juga menambah minat kita dalam membaca data, gitu ya. Jangan jangan kok data itu dianggap sesuatu hal yang merepotkan ya, tapi satu hal yang kita sekarang itu butuhkan ya, karena memang kebutuhannya sekarang itu data, 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 dan data semacam itu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan sebelum itu tuh. Sekali lagi saya bertanya, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, gimana Bapak? Cukup, Nggak, cukup. cukup ya, Cukup Bu, cukup. buatan Oke, Pak Dani sampun. cukup. Sudah pukul 20.30 ya. Saya foto dulu ya, Bapak Ibu. Kita pasang muka yang ceria. Silakan senyum, senyum manis. Yang belum on cam silakan on cam. Nah, ini ada Pak Suryono juga nih. Pak Suryo kenapa ini? Ada mengandung ungu-ungunya. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu. Hitungan ketiga, senyum ya. Satu, dua, tiga. Oke, gaya bebas. Pak Ardi mungkin gayanya lain ya. Jangan cuma jari kayak tembak. Oke, satu, dua, tiga. Baiklah, Bapak Ibu, Alhamdulillah untuk malam ini perkuliahan kita sudah berakhir. Semoga bermanfaat ya. Harapannya bisa menambah ilmu yang nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu dalam dunia usahanya ataupun dalam dunia sehari-harinya gitu ya. Dan eh, nantinya yang pasti akan ada materi menarik lagi dari Bu Mega ya. Tidak diragukan lagi dosen kita satu ini. Terima kasih Bu Mega. See Sama-sama you Bu Leni. untuk Bapak Sampai Ibu. ketemu minggu Terima depan, kasih insya Allah. Bu Ya, Mega, saya Bu ucapkan Leni. Terima kasih Assalamualaikum Selamat Bu malam Mega. teman-teman. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. beristirahat. Terima kasih Bu Semuanya. Leni, Bu Mega. Kasih Bu Mega, Sama-sama Bu Lili. Bapak. Salam sehat selalu. Pak. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Semangat terus Salam putranya Salam Pak. menjalani semuanya. Semangat terus. perkuliahan. Bu Mega juga semangat Halo. di sana, Bu Mega. Iya, Bu. Semangat buat kita ya, Bu Mega. Assalamualaikum. Semangat Bu. Semangat buat Udah kita. besok Hmm. besok nyusul Bu ke Jepang. Iya, Anaknya Pak. Pak Ayo, Doni Pak. juga semangat, anaknya Iya, Pak Doni jadi pengen semangat. ya, Pak. Eh. Jadi pengen ke Mimpi Jepang. dulu Bu ntar malam Bu ke Jepang. Iya, Pak. Sip. Oke. Baiklah, Bapak Ibu, saya tutup ya. Ya, terima kasih.